Dunia gempar ketika Amerika Serikat melancarkan sejumlah serangan yang membidik 3 situs nuklir milik Iran. Serangan yang dinamai Operation Midnight Hammer itu terjadi pada hari Minggu pagi. Usai penyerangan ini, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan jika pihaknya telah berupaya keras untuk menghentikan ancaman Iran terhadap Israel. Ia menyebut jika serangan ini bertujuan untuk menghentikan pengembangan nuklir milik Iran. Di sisi lain, Iran menyerang sejumlah titik di pemukiman Israel dengan rudal. Lalu, apa saja hal lain yang perlu dicermati dalam perkembangan konflik antar negara ini? Simak diskusinya bersama pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana dalam editorial review. Beralih ke dalam negeri, Detik Sore akan menuju Yogyakarta. Warga Tegal, Lempuyangan, Bau Sastran, Kemantren Danurejan, Kota Jogja bersiap untuk mengosongkan bangunan setelah diberi surat peringatan ketiga oleh PT KAI. Peristiwa ini menyusul adanya sengketa di area stasiun Lempuyangan. Lalu, bagaimana kabar terbaru terkait hal ini? Ikuti laporan redaktur Detik Jateng selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Sementara itu, jelang akhir episode kali ini, Detik Sore akan menghadirkan Aras Buana dan Rimaldi. Keduanya hadir dengan lagu baru berjudul Something About You. Lagu ini mereka bawakan dengan subgenre Sunshine Pop. Lalu, apa cerita di balik lagu ini? Hal apa saja yang mereka coba sampaikan? Tonton obrolan dan penampilannya hanya di Sunset Talk sore nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore gak cuma hore-hore. Selamat datang di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Como stai? Kaifa haluk? Bonzo. Bonzo. Ya, kaifa kamu? Kumaha damang? Saya. Piye kabare? Mahal kita. Loh, tiba-tiba I love you. Ya, iya, market Filipina itu ya? Kayaknya ya, aku asal aja. Apa kabar Detikers? Ya tadi udah disampaikan dengan 72 bahasa dari seluruh dunia oleh Afif ya. RPUL. Emang itu ada di RPUL? Gak ada sih. Gak. Ada di kampus doang, kampus. Keren. Kalau Kaifa Halukum tuh jawabnya apa? Kaifa haluk, apa kabar? Iya. Bikhoir. Alhamdulillah, ana bikhoir. Oh, alhamdulillah. Ismuka. Saya baik-baik saja. Ismuka. Ismi Eiza. Oh, Ismi Eiza. Wa ismuka ismi Afif. Udah gitu aja gua tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eiza, apa kabar hari Senin yang pendek ini minggunya? Oh, aduh. Menurut aku sih cukup panjang ya. Akan jadi panjang kalau aku. Iya, ke hari Senin yang minggu ini pendek ya kan? Iya. Kok panjang, kok banyak? Oh, ada job, pasti ada job. Kalau job aku fair. Bukan ya? Tapi ya kalau ada mungkin boleh dikasih tahu buat Detikers barangkali ya. Tapi sebetulnya ini mengawali minggu dengan cukup teduh gitu Jakartanya ya. Yeah. Tadi dikasih terang, abis itu sekarang kayaknya udah mulai memasuki hujan-hujan lagi ya. Belum hujan sih, tapi tadi deh udah mulai Cek sound. Udah duduk-duduk. Kalau aku sebutnya Lightning praspris ya kan. Praspris tuh kayak seret udah ada celuk-celak gitu. Praspris celuk-celak. Nah, ketahuan kita dari Parongpong ya kan. Kamu apa kabar Seninnya? Baik, alhamdulillah Eza. Mengawali Semangat hari sekali. Senin dengan apa hari ini? Dengan olahraga, dengan sarapan enak. Oh pastilah, dengan olahraga kopi. harus terus Keren. dari pagi. Karena setelah umur 30 tahun, otot itu menyusut 1%. Oh, padahal zakat aja 2,5% ya? Nah, itu dia. Inflasi ya ototnya. Inflasi ototnya. Bener. Oh gitu, Itu fun kata fact. Adera ya, kata gitu. Oh, Jadi oke. maksudnya setelah di usia udah 30 sekarang kan. Iya kelihatan kau tahu. Iya. Enggak kelihatan kayak 50 kan. Enggak keren. Iya. Jadi itu Za, harus biasain olahraga sih. Oh, Apapun itulah, mau push pilihannya? up, mau sit up, mau barbelan doang, mau ribut sama tetangga. Jangan dong. Itu nggak boleh. Itu jangan kurang baik untuk mengawali hari Senin ya. Biasanya di hari Rabu. Kalau mau ribut hari Rabu aja pertengahan minggu ya. Biar weekendnya cabut ya, nggak ketemu. Bener. Tapi alhamdulillah nggak kehujanan ya hari Nggak ini ya. kehujanan. Kemarin tuh, oh my god, Masya Allah, hujannya besar sekali tadi malam. Iya tadi malam. Ya iya, kan, bener. bread gitu. Tiba-tiba hujannya tidak ada baby bu, tidak ada intro-intro, tiba-tiba langsung duar besar banget hujannya. Walaupun sebenarnya cukup singkat sih hujannya ya, karena di minggu lalu mungkin hujannya sampai pagi.
Padahal Gitu. sekarang udah kemarau. Harusnya kemarau nggak sih? Udah kering banget nih kantong nih. Aku baru tahu kalau indikatornya itu adalah kantong kamu. Udah kering, udah panas banget Iya, gitu. iya. Terus Kalau kantong saking udah keringnya kering. udah keriput-keriput gitu Iya, ya. iya. Orang gue lihat, ih 50.000, tahu-tahu tisu galon. Biru, Kan biru bener warnanya juga, kan. bener. Yang bahaya itu adalah 50.000 sama 2.000 Kak, karena biru. Oh beda, iya Biru, sama-sama biru. sama-sama biru juga. Tapi sama tisu galon buat apa ada di kantong? Tisu Ya galon. enggak, aduh Habis kemarin itu habis beli. pas dibuka udah kering lagi, tahu nggak tisu galon tapi dalamnya Iya, udah nggak ada iya, itu bukan alkoholnya. tisu basah, iya itu. Jadi galonnya nggak bersih detikers. Nah, Eiza punya 5 tips untuk tetap membuat tisu galon. Galon tetap bersih, ya. Gak. Pokoknya hari ini sebetulnya walaupun baju kita sangat casual, kayaknya obrolan kita cukup serius ya. Anaknya tuh kayak apa tuh? Apa namanya? Grunge banget. Lah gua, Smells like Teen Spirit, bro. itu kan tercium seperti arwah. Spirit. Oh, iya benar. Arwah remaja. Arwah ya. remaja. Iya. Kita akan Enggak, kita ketawa-ketawa. Ini hari ini bahannya sangat amat berat detikers ya. berat. Mungkin detikers juga bisa lihat di bannernya Detikcom ya kan. Ada tuh foto muka Eiza sih, muka gue disensor kayaknya. Sama detikers juga bisa nanti komen-komen di YouTube juga. Nah hari ini kita ngomongin full day ini Za. Tentang Seperti genderang mau perang. apa gimana? Apa? Perdamaian, Ya, benar. maunya perdamaian, perdamaian, tapi tapi perang terus. Iya, tapi seperti mau ada perang yang Seperti mati lampu. yes, darling. Gimana bahasa Inggrisnya? Like a dead lamb, yes, Yes, darling. Gitu ya. Ini mungkin buat kamu juga yang lagi merhatiin stock market IHSG. Wow. Kayaknya Wow. lumayan Za, kebakaran ya. Parah Dir. banget Za, parah banget. Bentar. Gimana? Ini Kenapa masih kayak IHSG. Iya IHSG hari Sok, ini sok, tuh coba. lagi parah banget detikers. Ini juga salah satu efek ya kita tahu semua lah Iran Iya. sama Israel lagi pada perang begitu kan, dan itu mengaruhi banyak sektor pasti Za, termasuk di Indonesia juga. Iya. Yang mana sebentar masih loading. Iya. Yang mana salah satunya adalah IHSG kita yang sempat tadi kalau nggak salah menyentuh 6 ribuan lagi Za. Udah turun banget, turun Padahal cukup ya di 2 bulan terakhir cukup lumayan bisa menghirup nafas segar lah ya, Iya. naik perlahan gitu ya. Balik ke Kemudian 7.000. Balik ke 7.000. Tahu-tahu turun naik lagi. satu lagi. dikit-dikit Sampai masih lagi. loading tuh karena Iya. mungkin banyak minusnya gua nih. Aplikasi Situ gua. sinyal ya. Mungkinnya nggak ada pengaruhnya juga. Dan benar aja nih harga minyak juga melonjak hingga mendekati USD 80 per barrel pada hari ini ya. Jadi langkah Amerika Serikat yang apain sih sebenarnya ya, ikut-ikutan atau sebetulnya juga bisa dikatakan membantu Israel untuk menyerang Iran. Ini memicu kekhawatiran pasokan dan mendorong harga minyak terkerek semakin naik lagi. Dan Iran sendiri adalah produsen minyak mentah terbesar ketiga di OPEC. Brent telah naik 13% sejak konflik dimulai 13 Juni lalu, sementara WTI atau WTI telah naik sekitar 10%. Minyak mentah Brent yang jadi acuan harga dunia udah mendekati 80 US dollar per barrel. Asumsi harga minyak dalam APBN 2025 sendiri ditetapkan maksimal cuma 82 US dollar per barrel. Nah, bisa-bisa kita jadi nggak di luar anggaran nih kalau kita belanja minyak lagi. Iya. Atau nanti malah Minyak. naik. Coba Bisa minyaknya jadi. naik gimana? Minyak. Kurang. Minyak. Naik nadanya. Minyak dona. Ini nanti dimarahin Oh dong. iya apa nih? Canda. Gitu Nah ya. kenaikan harga terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dia telah melenyapkan situs nuklir utama Iran dalam serangan tiba-tiba pada akhir pekan lalu detikers. Trump membawa Amerika Serikat bergabung dalam pusaran konflik antara Israel dan Iran. Sementara itu Teheran menyatakan akan mengambil langkah tegas untuk mempertahankan diri dan melawan Israel. Serta juga negeri Paman Sam itu kan. Betul. Pelaku pasar memprediksi kenaikan harga minyak lebih lanjut di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pembalasan Iran adalah melakukan penutupan Selat Hormuz yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak mentah global. Nah Selat Hormuz ini detikers itu posisinya tuh kecil banget selatnya Za. Segini lah. Ya Enggak, kalau di kecil. peta. Oh, di peta, kalau peta segini. Di peta emang segitu. Nah selat ini itu yang membawa pasokan minyak-minyak dari Oman, dari Iran, pokoknya dari Timur Tengah itu keluar ke situ Melalui untuk itu. untuk sampai ke Samudra Hindia. Lurus lagi
itu Serius Cimahi. Kak, ini Oh iya, sorry. aku lagi menyimak. Ini ilmu, Itu ilmu ini benar-benar. ilmu. Terus, Itu nah dari situ Iran itu mau nutup si Hormuz ini. Kalau dia ditutup selatnya, maksudnya berarti- dijagain nggak boleh ada yang lewat, udah pasokan minyak Habis. dunia juga bisa terhambat gitu Pasti, ya, pasti. bisa hilang juga ya. Hopefully ada titik terang mengenai semoga. Tapi nanti kita konflik bakal ini segera berakhir, tapi kita bahas lebih lebih dalam Za sama ini apa namanya? ahli juga. Pakar hubungan internasional dari UI. Baik, tapi sebelum kita lanjut juga kita akan menyapa dulu Brigadir Aniza yang mau melaporkan lalu lintas juga hari ini. Selamat sore Brigadir Aniza. Sore Kak. Halo, selamat sore. Wah, kayaknya lagi golden hour justru ya di Iya. titiknya Brigadir Aniza. Nggak ada Cerah banget. nggak ada mendung-mendungnya ini. Bener, nggak ada mendung-mendungnya. Iya. Cerah sekali. Boleh dikasih tahu mungkin lagi ada di mana hari ini dan seperti apa kondisi lalu lintas pada sore hari ini, Brigadir Aniza? Ya, terima kasih Kak Afif dan juga Kak Iza. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama, tepat di belakang saya, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, mengingat sudah memasuki jam pulang perkantoran. Arus lalu lintas sendiri, ya ini dari kawasan Cawang yang akan mengarah ke Kampung Melayu maupun, maksud kami yang akan mengarah ke Salemba, Senen maupun Kuitang untuk sore hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Namun selepasnya kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Dan dari arah sebaliknya juga pada sore hari ini terpantau ramai dan lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, khususnya untuk kendaraan roda 2. Kami himbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke kawasan Tebet, Kuningan maupun Tanah Abang, untuk saat ini juga masih terpantau lancar. Kami himbau agar tetap berhati-hati, mengingat seringkali terlihat adanya angkutan umum yang berhenti, maksud kami angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya, yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan Salemba, Senen maupun Kuitang yang akan berbelok kiri ke arah kawasan Cipinang, situasi arus lalu lintas juga masih terpantau kondusif lancar pada sore hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, serta kami himbau untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda, dan juga kami himbau untuk selalu tertib dan memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga Detikers, bagi Anda yang ingin mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669 atau juga dapat melalui SMS center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini. Silakan kembali ke Kak Afif dan juga ke Kak Eiza. Terima kasih banyak. Brigadir Aniza. Sepertinya di sana lagi cerah sekali ya Brigadir ya? Cerah sekali, luar biasa, mataharinya mantap. Bagus, tapi jadinya lightingnya itu adalah cahaya ilahi gitu yang menyorot langsung ke Brigadir Aniza juga ya. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali dan juga titip salam untuk rekan-rekan yang lainnya Terima juga. kasih Salam Kak, presisi. sehat selalu. Panas di Kampung Melayu. Iya, betul. Kita di selatan doang kali. Ada nyamuk. Kak, di Kampung Melayu ada apa sih? Ada terminal, ada pasar. Mm-mm. Pasar sih Kampung Melayu, pasar Kampung Melayu. Iya. Itu belum pernah kesana. Karena gue kayak Kampung Melayu. Nah nanti sama Ambarita aja sekalian patroli. Itu kan? Iya kan, yang itu kan? Hut, gitu ya. Lucu tuh Ambarita. Lanjut lagi Detikers ya, Masih soal itu ya Zah ya. Betul, kalau misalnya sempat penasaran juga kayak kenapa sih konflik ini begitu, ya kenapa konflik ini harus terjadi, makanya sebenarnya perang itu cost-nya tuh mahal banget gitu ya. Ini terungkap perang dengan Iran, Israel rogoh kocek 3,2 triliun rupiah per hari kalau dirupiahin ya. Dikabarkan bahwa Israel menghabiskan ratusan juta dolar setiap hari di tengah memanasnya konflik dengan Iran, dan dana tersebut mayoritasnya dipakai untuk biaya pencegat rudal, amunisi, operasi udara, dan kerusakan infrastruktur yang terus meningkat. Berdasarkan dengan laporan The Wall Street Journal yang dikutip dari Times of India, untuk mencegat rudal Iran, Israel ini harus merogoh kocek sekitar 200 juta US dollar atau sekitar 3,28 triliun. Berarti ini baru satu item lah ya.
Iya. Baru untuk mencegat rudalnya aja, belum mungkin untuk keperluan lainnya juga. Jadi jumlah itu belum termasuk biaya operasional secara keseluruhan serta kerusakan infrastruktur yang membuat total pengeluaran meningkat jauh lebih tinggi lagi. Dan biaya membangun kembali kerusakan akibat serangan ini bisa menyentuh 400 juta US dollar atau sekitar 6,56 triliun ya. Gitu, beban finansial ini sebagian besar disebabkan oleh penggunaan sistem pertahanan udara yang sangat intensif. Sistem David Sling itu adalah yang digunakan untuk mencegat ancaman jarak pendek dan juga jauh. Ya, itu sekali mencegat ancaman jarak jauh Sekali itu pakai lah ya, itu ya. sekali pakai lah ya, kurang lebih itu menghabiskan 11,48 miliar gitu. Karena minimal menembakkan itu adalah 2 pencegat show gitu. Mantep Ya. banget. Ini juga ada juga ya soal menghentikan rudal balistik jarak jauh juga tuh Za. Biayanya itu sekitar 4 juta USD atau setara 65,50 miliar untuk sekali pencegatan. Ouch. Sedangkan Arrow 2 diperkirakan menghabiskan 3 juta dolar USD atau 49,2 miliar per tembakan. Gila, Jadi 3 dalam 3 triliun. Ya total 3 triliun di Tickers ya. Iya Semua betul, itu ya. betul. Jadi dalam beberapa hari terakhir lebih dari 400 rudal telah ditembakkan ke Israel juga. Kemudian penggunaan jet tempur terutama F-35 juga udah menambah beban anggaran untuk konflik ini ya. Setiap jam penerbangan satu pesawat bisa menelan biaya sekitar 10.000 US dollar atau sekitar 164 juta rupiah. Selain itu juga ada harga bahan bakar, amunisi seperti JDAM, MK-84 serta logistik untuk misi jarak jauh juga turut mendorong kenaikan tajam biaya perang untuk Israel juga gitu. 3,2 triliun itu setahu gue ya Za, itu gajinya Cristiano Ronaldo setahun di Al Nassr di Arab Saudi. Dan itu merupakan gaji sepak bola tertinggi. 3 triliun setahun dia. Main bola tuh. Main bola. Main bola aja apa kita. Kita bola api bu, biar lebih ada challenge-nya gitu. Kalau aku lebih cocok bola ubi ya, secara look nggak masuk ke bola, sepak bola Bola enggak. ubi kan makanan ya? Iya, Iya yang penting kan? bola. Odading. Odading Bukan. itu bukan bola dia? Beda lagi, bola ubi tuh dari ubi tahu yang orange Iya, ya, dibulat-bulat terus digoreng, habis gitu dia ngembang gitu. Jadi pas digigit tuh hampos ada banyak udaranya gitu. Oh. Gitu ya. Boleh. Begitu. Kalau Terus odading beda ya? beda ya. Lanjut lagi, ini masih ngomongin soal uang ya. Yang berimbas juga sama nilai tukar lah ya, kurang lebih nilai tukar rupiah terhadap dolar ya. Jadi nilai tukar dolar Amerika Serikat ini menguat terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini juga. Ini berada di atas 1.600-400-an ya. Coba kita cek dulu ya kan, berapa nih hari ini? 16.400-an ya? Iya, 1 USD. 1 USD. 16.485 rupiah sekarang ya. Dan dikutip dari Bloomberg sekitar pukul 9 pagi tadi nilai tukar dolar itu menguat 60 poin atau sekitar 0,37% dari penutupan perdagangan sebelumnya. Pergerakan dolar AS ini tadi udah aku sebutkan juga di 16.485 rupiah dan terjadinya penguatan ini selesai Presiden Amerika atau Donald Trump melayangkan serangan ke fasilitas nuklir AS. Jadi US ini menggunakan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan selusin bom yang jenisnya adalah GBU 57A/B. Padahal GBU mestinya God bless God you. bless you. Ya. Iya. Di situs nuklir Fordow di Iran, kata seorang pejabat US juga ya. Jadi GBU 57A/B disebut sebagai bom penghancur bunker yang dapat menjangkau fasilitas nuklir Iran di bawah tanah. Dilansir CNN, kapal selam Angkatan Laut US juga menembakkan 30 rudal jelajah TLAM ke 2 situs lainnya juga di Natanz dan juga Isfahan. Dan sebuah B-2 menjatuhkan 2 penghancur bunker di Natanz, kata pejabat tersebut juga gitu. Ini dikenal sebagai penghancur bunker bom seberat 30.000 pound dengan 6.000 pound bahan peledak juga. Ini yang semalam Trump nge-tweet itu loh. Iya kan, kalau kan sempat ramai di Twitter kan, jadi katanya
para pejabat What did AS he tuh say? nggak pada nggak ini Nggak tahu. Iya nggak tahu nggak gitu. Kongresnya ya, Kongresnya anggota nggak kongres tahu. tuh juga nggak Udah nyerang nggak apa belum? konfirmasi Iya. nih, nggak ACC Pak, nggak gitu. Tiba-tiba nge-Trump nge-tweet. Iya, Kan pengen sekarang aja podcast kalau gitu biar viral sekalian. Nah, Nah, maksudnya ini kan sebuah keputusan besar yang Iya. melibatkan juga, bukan melibatkan ya, ini adalah keputusan juga yang berpengaruh pada kondisi dunia gitu Perang kan. Dunia Ketiga Za. World Bisa War III itu jadi. udah Nauzubillah min trending dzalik. dari kemarin. Kalau Percaya. World War Z masih oke lah Brad Pitt. Tapi ini kan World War III kan. World War Z Mhm. Brad Pitt filmnya Za. Tahu yang Yang itu kan, zombie. yang zombie. Iya. Keren gak tahu. Tahu. Cuman aku lagi ini lihat dulu tweetnya Iya, tuh, tweetnya dia. tuh. Gitu. We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Ya, all planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now it's time for peace. Thank you for your attention to this matter. Lu baca bingung ya. Baca tiba-tiba terakhir lah. Kok malah peace? Nah, Detikers habis ini kita break sejenak. Tapi gue mau Betul. bahas soal itu Za. Pesawat B2. Kalau B2 kita dikenal kalau Indonesia mungkin salah satu makanan ya kan. Tapi ini pesawat B2 yang mana bisa dibilang sebagai pesawat siluman. Makanya siluman kelakuannya gue lihat. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya tuh kenapa disebut dengan pesawat siluman? Aku nggak ngerti. Karena dia nggak bisa keterdeteksi Za. Oh, Dia ada dia beberapa tidak masuk komponen, radar. ya nggak masuk radar lah. Oke. Tiba-tiba muncul aja langsung gitu. Ya, ini Oke. juga teknologi canggih juga sih. Tapi nanti Detikers kita break dulu, kita istirahat, time out. Habis ini jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ahai. Kembali lagi di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore, beneran gak cuma hore-hore hari ini. Tapi juga kita akan bahas juga soal huru-hara Enggak yang cuma ada di huru-hara. dunia. Itu dia. Yang ada di dunia. Termasuk juga tadi pertanyaan aku juga soal pesawat itu. yang digunakan untuk perang lah ya Iya. dari Amerika Serikat juga dan segala teknologinya. B2. Tell me. B2. Jadi Apa tuh? Detikers, ini pesawat bombardir yang dipakai Amerika Serikat ini namanya adalah B Strip 2, ya kan. Amerika seperti kita tahu ya, semalam ya kayaknya, semalam. Kemarin. Amerika melancarkan serangan udara terhadap 3 situs nuklir Iran menggunakan 6 pesawat B Strip 2, B2 kali gue baca ya. Iya, B2. BD. Enggak, B2 B2. Spirit Stealth Bomber. Ya. Pesawat tersebut menjatuhkan 12 bom. Jadi Eza bilang GBU/57A Strip B di situs nuklir Fordo. Sementara itu serangan ke Natanz dan Isfahan didukung 30 rudal jelajah TLAM yang ditembakkan dari kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat. Dilansir dari situs resmi Angkatan Udara Amerika Serikat atau Air Force, B2 Spirit adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom GBU/57A/B. Ini kayak nama jaringan telepon. Iya Udah benar. 5G belum? Enggak tahu, nggak Massive ngerti. Order Penetrator atau MOP lah. Iya. MOP itu kan bercanda orang Papua, MOP ada. Seberat 30.000 pon dengan daya ledak 6.000 pon. Bom ini dirancang untuk menghancurkan target bawah tanah seperti bunker dan fasilitas nuklir yang dilindungi. Lantas Betul. apa itu pesawat B2 Spirit? Apa tuh Kak? Adalah pesawat pengebom strategis berteknologi siluman yang dirancang untuk misi jarak jauh dan presisi tinggi. Pesawat ini mampu membawa amunisi konvensional maupun nuklir serta menembus sistem pertahanan udara yang paling canggih sekalipun. Desain Flying Wing, kalau Westlife Flying Without Wings, tanpa ekor dan material penyerap radar membuatnya sulit dideteksi oleh musuh. Itu dia, dia nggak ada ekor dan ada material penyerap radar. Dengan jangkauan sekitar 9.600 km tanpa pengisian bahan bakar, B2 mampu menjangkau target manapun di dunia dari pangkalan utamanya di Whiteman Air Force Base di Missouri. Keunggulan inilah yang membuat B2 sering digunakan dalam misi lintas benua termasuk ke Serbia, Afghanistan, dan Irak. Pesawat ini diperkenalkan awalnya pada tahun 1988 dan mulai aktif digunakan sejak 1993. Ya, pesawat ini telah terlibat dalam berbagai operasi militer besar seperti Operation Allied Force tahun 1999, Allied Force, yep. Operation Enduring Freedom, Operation Iraqi Freedom,
dalam beberapa misi, B2 tercatat terbang non-stop lebih dari 30 jam, menjatuhkan puluhan ribu kilogram bom secara presisi, lalu kembali ke pangkalannya di Amerika Serikat. Nah ini Dan pesawatnya nih tuh, Za. oh, itu dia nih ya. Jadi sebetulnya kenapa ini canggih banget ya, bukan cuman kemampuan silumannya aja gitu ya, atau tidak terdeteksi oleh beberapa radar, tapi juga daya jelajahnya dan juga ketepatan dalam melakukan serangan. Ini menjadikannya aset vital dalam misi penghancuran fasilitas penting dan strategis seperti situs nuklir di bawah tanah. No wonder di bawah tanah aja bakalan hancur karena memang ya si bomnya aja beratnya tuh berapa tuh tadi? 30.000 6.000 pon 6.000 ya. pound gitu Pesawatnya ya. kayak ikan pari ya? Maksudnya dia Kayak UFO gak sih? iya UFO. kayak piring terbang. Oh iya bener kayak mentai. Manta. Iya, Ikan manta. manta. Iya, kalau Mantai mentai kita sambel. lapar. Sambal mantai. Itu mata. Mata. Iya. Iya Jadi kan, ini kayak pari. panjangnya 20,9 meter, Uh. bentang sayapnya 52,1 meter, kemudian kecepatannya masuk ke dalam kategori subsonik tinggi, jangkauannya juga antar benua dan bisa tinggi ketinggian terbangnya hingga 15.240 meter alias 15 kilometer di atas permukaan Laut. gitu. Kapasitas muatannya juga adalah 18.144 kilogram alias 18 ton gitu ya. Penggeraknya 4 mesin, awaknya juga bisa diisi dengan 2 orang. Harganya berapa sih, Za? Harganya lebih dari 1 miliar US dollar aja. Bisa dicicil 20 kali. 2.000 doang lagi. Itu Kak, tuh lihat ini lagi di Oh, ini pas diisi ini kalau diisi bahan bakar. di atas udara ya. Bahkan dia nggak harus turun untuk isi bahan bakar ya. 30 jam bisa terbang loh, Za. Wah, lumayan banget. Ini Depok Jakarta berapa kali nggak sekali bolak-balik ini. Mau didaratinnya di mana ya? Gitu. Oh, tuh taruh bomnya tuh. Sayang banget kalau apa tuh namanya teknologi secanggih ini digunakan untuk Perang. yang Tolonglah. luluh lantahkan Iya, ya. buat apa sih perang-perang itu? Iya, makanya ini termasuk juga PBB nih akhirnya angkat bicara mengenai serangan yang dilakukan sama Amerika Serikat juga ya. Jadi PBB dan juga negara-negara Amerika Latin juga mengutuk serangan AS ke nuklir Iran juga ya. Oh, pesawatnya udah bergabung. Boleh. Mas Rofi Gimana ngomong kan. kita mau dilanjutin atau mau? Lanjutkan nih guys. Eza masih dikit baca tadi nih ya. Hah? Gimana? Guys. Tuh dia begitu dong. Dia muncul. Hilang tiba-tiba. Suka kan kena tulah aja. Lanjut Za. Tadi yang PBB. Betul, jadi tidak dibenarkan ya apa yang dilakukan sama US terutama sebetulnya adalah ini kan jadinya tindakan sepihak dari Presiden Trump juga gitu ya. Jadi sejumlah negara Amerika Latin juga mengkritik serangan Amerika Serikat terhadap Iran, sementara yang lain juga menyuarakan kekhawatiran dan menyerukan perdamaian. PBB juga turut mengkhawatirkan ketegangan semakin tajam usai serangan yang baru saja diluncurkan oleh Amerika Serikat juga ya. Sekjen PBB Antonio Guterres ini dilansir dari CNN minggu lalu mengatakan bahwa ia sangat khawatir dengan serangan US terhadap Iran juga dan menyerukan perdamaian dan memperingatkan agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut di kawasan yang bergejolak itu. Jadi akan ada resiko yang semakin besar gitu ya apabila konflik ini dilanjutkan gitu ya dan bisa jadi lepas kendali dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi warga sipil, bagi kawasan dan bahkan tentunya untuk dunia juga. Makanya Guterres mendesak semua negara anggota PBB untuk melakukan deeskalasi sesuai dengan kewajiban mereka terhadap piagam PBB dan hukum internasional. Kemudian juga ada lagi yang angkat bicara yaitu adalah Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel yang mengutuk serangan tersebut ya. Dia balas juga nge-tweet nih memperingatkan bahwa hal itu dapat memperluas konflik di wilayah tersebut. Jadi ya lebih baik agresi ini sangat agresi ini tuh sangat melanggar piagam PBB dan hukum internasional gitu. Kami menuntut dan membutuhkan perdamaian gitu katanya. Ya. Ya sudah kalau begitu Jadi mudah-mudahan. tweet war ya? Iya jadi tweet war. Trump sama presidennya siapa tadi? Chile. Chile juga Chile. dan juga banyak sebenarnya yang ngasih komentar termasuk juga Kementerian Luar Negeri Venezuela dan lain-lain juga. Amerika Latin lah. Ya udah kalau mau tweet war aja kalau gitu jangan world war. Nah, setuju Za. Biar yang pusing siapa? Elon Musk.
Kan dia yang punya, lah berantem nih. Dia punya Twitter ya. Tubir gitu kan. Iya Tapi kan. nggak apa-apa ya udah tweet war aja antar negara. Jangan Biarin sampai gitu. word-word Tapi itu nggak dia, usah Za. war-war. Tapi Sok. kalau tadi kita dari ngomongin Israel, Iran dan Amerika, Za, ini kita geser dikit sih Oh, ke kemana? lempuyangan. Oh, dikitnya tuh karena pakai pesawat siluman ya. Jadi Iya. dikit Kan doang. cepet tadi kecepatannya, supersonic kan. Oh, iya Iya kan? iya. Ini juga nggak kalah menarik Detikers. Maksudnya ini juga menjadi perhatian juga bagaimana ada dalam tanda kutip sengketa tanah begitu kan. Betul. Terjadi di dekat warga Lempuyangan yang mana ini antara warga dan juga PT KAI, Za. Yang mana ini sebenarnya pun bukan barang baru begitu di Indonesia begitu ya. Pasti ada lah sengketa tanah yang ngaku-ngaku ini tanah siapa, Betul. atau tanah negara atau mungkin ya lain-lain lah gitu. Makanya kita mau cari tahu lebih lengkapnya ya, Nah, biar itu kita nggak dia. salah informasi juga seperti apa sebetulnya sengketa tanah ini yang terjadi. Makanya kita langsung menuju ke redaktur Detik Jateng, ada Mas Ahmad Rafiq. Mas Rafiq, selamat sore. Selamat sore Mas Halo, Rofiq. selamat sore Mbak Aiza, Mas Afif, apa kabar ini? Baik sekali, Mas Rofiq apa kabar? Iya baik, ini sibuk jadi panitia Perang Dunia Ketiga. No, jangan dong, jangan sampai kita pecah itu ya. Mas, panitia 17 saya capek Mas, apalagi panitia dunia. Janganlah. Ini dilihat-lihat kita hari Nah, Jumat iya. juga kan call juga ya kan. Posisinya masih sama ya? Masih sama. Posisi Masih sama. Iya, Mas Rofiq udah pulang belum dari kantor nih? Iya bener, dari hari Jumat loh. Jangan-jangan standby terus dari Jumat sampai sekarang. Iya, belum pulang ini, masih di sini terus. Oh, nanti liburnya dirapel besok pas long weekend. Oh, sekalian ya. Sekalian. Masuk lagi bulan Agustus. Bareng sama ajaran baru Oh, libur sekolah dong. sekolah. Mas Rafiq, ini sengketa tanah nih ternyata ya, bersama ada PT KAI versus warga Lempuyangan. Boleh seperti apa sih sebetulnya yang terjadi gitu? Apakah benar warga Lempuyangan justru adalah warga yang menempati aset negara gitu milik PT KAI, atau seperti apa yang terjadi di Ya, lapangan? baik, terima kasih Mbak Aiza, Mas Afif. Jadi beberapa waktu terakhir memang ramai menjadi perbincangan di masyarakat Jogja, daerah yang sangat istimewa ini, yang istimewa. Jadi warga di kampung Lempuyangan, itu dekat stasiun, ada stasiun Lempuyangan gitu kan di Jogja. Itu ada belasan warga yang diminta pindah oleh PT KAI. Sebenarnya memang warga tersebut sudah cukup lama mendiami asetnya milik PT KAI ya, memang rumahnya itu dulunya memang rumah dinas untuk karyawan gitu. Kebanyakan juga orang tuanya dulu juga karyawan di PT KA gitu. Tapi memang menempati situ, dan setelah pensiun nggak disuruh pindah, sehingga mereka sudah merasa itu menjadi tempat tinggalnya semacam itu. Dan saat ini PT KA mencoba melakukan penertiban terhadap belasan warga yang tinggal di Lempuyangan tersebut. Dan sebenarnya warga sendiri menyadari bahwa itu memang bukan tanahnya ya, bukan miliknya. Cuman sebenarnya masalah yang menjadi poin penting saat ini adalah masalah kompensasi. Sebab warga sendiri merasa itu mereka menjadi penjaga aset PT KA. Bahkan ketika terjadi gempa 2006, gempa bumi yang cukup dahsyat di Jogja dan sekitarnya itu, ada banyak dari rumah tersebut yang rusak, dan itu diperbaiki secara mandiri oleh warga semacam itu, sehingga mereka juga meminta agar ya kompensasi harus manusiawi, harus menghitung juga semangat dan usaha-usaha yang dilakukan oleh warga untuk menjaga aset ini. Dan sebetulnya memang aset ini, tanahnya ini sendiri juga sebenarnya bukan milik PT KA, tapi Sultan Ground. Jadi tanah tersebut memang milik keraton Yogyakarta. Kebetulan kan memang 1% wilayah di daerah istimewa Yogyakarta itu ada sekitar 2.700 hektar tanah di Jogja, itu adalah tanahnya keraton kan, semacam itu.
Jadi termasuk yang berada di Lempuyangan ini. Cuman dari keraton memang sudah memberikan apa ya, kalau istilahnya di sini palilah atau izin kepada PT KA untuk Mengelola. apa namanya, untuk mengelola lahan ini semacam itu. Jadi sebenarnya persoalannya ya itu sebenarnya hanya masalah kompensasi yang dianggap oleh masyarakat atau warga yang tinggal di Lempuyangan itu kurang layak karena mereka sudah selama ini sudah ikut merasa ikut menjaga aset PT KA, dan sekarang mereka disuruh pergi dengan kompensasi per meter 250.000 semacam itu. Oh, berarti Sultan Hamengkubuwono ini sudah turun tangan ya begitu Mas Rofik? Sultan sendiri karena merasa sudah memberikan apa namanya, memberikan palilahnya atau izinnya itu kepada PT KA, ya Sultan sendiri menyerahkan urusan penertiban ini ke PT KA. Padahal masyarakat sendiri, mereka sebagai warga Jogja juga sebenarnya ingin mendapatkan perlindungan sebenarnya juga dari Sultan yang merupakan apa ya, semacam ya menjadi raja bagi Rakyatnya. warga Jogja gitu ya. Berapa luasan dari tanahnya sebetulnya yang disengketakan, Mas Rofik? Kalau untuk lahan ini memang nggak begitu luas ya, hanya sekitar 1 RT semacam itu. Hanya satu RT ya, karena rumahnya agak besar gitu kan, kalau dulu karena ini rumah dinas. Jadi ya, dan tempatnya juga berada tidak begitu jauh dengan apa namanya, stasiun Lempuyangan. Nah, kompensasi yang diminta oleh masyarakat setempat apa nih, Mas? Warga sendiri kalau kepada media memang tidak mengungkapkan apa namanya, besaran kompensasi yang diminta. Mereka hanya meminta ada penghargaan terhadap apa namanya, usaha yang dilakukan oleh warga untuk menjaga aset PT KA. Yang terakhir mereka sebenarnya hanya minta perpanjangan waktu 1 bulan karena mereka di deadline untuk pindah ini pada akhir Juli ini. Pada akhir Juli mereka ingin agar ditunda 1 bulan di akhir Agustus. Mereka dengan harapan bisa melakukan acara-acara peringatan Hari Kemerdekaan di warga tersebut untuk terakhir kali. Mereka permintaan terakhir mereka itu, dan ternyata itu juga tidak dikabulkan oleh PT KA. Sehingga mereka diminta tetap angkat kaki pada akhir Juli ini. Tapi yang kenapa akhirnya PT KAI mengusir warga, Mas? Apakah mungkin ada proyek PT KAI di sana gitu, atau mungkin untuk ya semacamnya begitu, Mas? Mau dialih fungsi? Kalau untuk penertiban aset PT KAI di Jogja ini sudah kali kedua. Ketika Oktober kemarin juga tetap terjadi di sekitar stasiun Tugu. Itu memang untuk apa, perluasan stasiun itu. Kalau untuk di Lempuyangan ini memang untuk penyelamatan aset, lebih ke penyelamatan aset, karena yang ditempati oleh warga itu adalah aset-aset yang dulunya digunakan sebagai rumah dinas pegawai PT KA. Termasuk juga saya sempat dengar juga bahwa sebetulnya warga di sana juga sudah sempat dapat surat peringatan gitu secara bertahap sampai akhirnya sudah tidak bisa lagi diberikan kelonggaran waktu gitu, sehingga mereka harus segera angkat kaki gitu atau berpindah. Itu betul nggak ya, Mas? Dan Iya kemudian betul. Jadi tahapannya seperti apa? memang iya, surat permintaan peringatan dari PT KA itu memang sudah dilakukan, sudah melalui tahap sosialisasi juga, tapi karena masyarakat sendiri inginnya masih ada fase bargaining kan, tawar-menawar gitu, tawar-menawar, baik tawar-menawar nilai kompensasi maupun tawar-menawar masalah waktu kapan mereka harus pindah. Sebenarnya masyarakat sendiri juga tidak menolak secara frontal bahwa kita nggak mau dipindah, enggak, tapi memang mereka ingin ada proses dialog baik dengan PT KA maupun proses dialog dengan Sultan sendiri sebagai pemilik
memilih lahan semacam itu. Jadi kan karena masalah penggusuran itu sebenarnya tidak semata-mata hanya perpindahan rumah, tapi juga ada faktor-faktor sosial lain yang memang harus diperhatikan, misalkan masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah dan beberapa masalah sosial lain tentu harus ada solusi sebenarnya. Mas, apakah apa keributan ini gitu dalam tanda petik ini mengganggu aktivitas di sekitar stasiun Lempuyangan, Mas? Kalau mengganggu sih enggak, karena mereka juga tidak melakukan semacam aksi demo atau aksi-aksi yang mengganggu apa namanya ketertiban di masyarakat. Cuman memang masalah ini menjadi perhatian juga karena ya masyarakat yang tinggal di lahan milik PT KAI itu sebenarnya tidak hanya di daerah Lempuyangan ini, banyak di daerah lain yang juga mungkin menunggu untuk ditertibkan oleh PT KA, sehingga mungkin masyarakat-masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi yang di sekitar rel kereta api, di sekitar fasilitas kereta api, barangkali mereka juga sedikit resah menunggu waktu kapan mereka akan ditertibkan, karena memang ya kadang-kadang yang terjadi adalah banyaknya bangunan di sekitar rel juga menghalangi pandangan kan ketika masyarakat melintas di perlintasan rel kereta api, sehingga menjadi salah satu faktor apa namanya faktor penyebab kecelakaan semacam itu. Berarti penyelesaiannya seperti apa, Mas? Apakah masih ada mediasi yang dilakukan gitu, atau mungkin sudah diultimatum juga untuk warga di sana untuk segera meninggalkan lokasi dan sudah ditentukan juga kompensasi yang diberikan oleh PT KA gitu? Kalau PT KA sendiri memang selama beberapa tahap dan beberapa kali mediasi memang mereka tetap kekeh bahwa akhir Juli masyarakat harus angkat kaki, dan masalah kompensasi mereka juga apa namanya tidak akan menambah dari budget yang memang telah mereka persiapkan semacam itu, dan mereka ya mengultimatum kepada warga kalau akhir Juli ini warga belum pindah maka akan dilakukan penertiban. Dan warga sendiri ya pada akhirnya karena mereka memang tidak memiliki pegangan legalitas atas lahan yang mereka tempati, memang pada akhirnya mundur teratur, dan ini sudah mulai bersiap untuk berpindah dari lokasi tersebut. Baik. Karena memang mereka tidak punya legalitas juga. Iya sih. Dan ini kayak masalahnya juga terjadi bukan cuma di Jogja atau di Jakarta juga ada sih, Mas, kayak berapa kayak seperti ini gitu, kasus-kasus seperti ini. Aset negara lah ya, Iya. gitu, oleh masyarakat juga ya. Mudah-mudahan bisa ketemu titik terangnya juga, biar juga tetap bisa berjalan dengan damai prosesnya juga gitu ya, dan yang terbaik juga untuk kedua belah pihak gitu. Mas Rafiq, terima kasih ya sudah mengabari kita dari Lempuyangan. Oke Mbak Dari Aiza, Jogja. Mas Afif. Terima kasih banyak Mas Iya. Rafiq. Salam untuk tim Siap. Detik Jateng dan Detik Jogja juga. Betul. Selamat sore, Siap, Mas. selamat sore, salam Salam sehat. sehat. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi. Aku tuh jadi pengen tahu nggak sih? Bakpia. Iya kan? Itu udah di kepala gue juga, Iza. Tapi pia-pia sekarang yang modern gitu loh. Kalau dulu tuh pia tuh mungkin kita bingungnya tuh Bakpia antara kan nih? bakpia. Iya. Pilihannya tuh antara Kacang hijau. bakpia angka berapa? Oh ya iya. kan? Yang paling enak tuh angka ini nih, angka Iya. ini nih, angka ini nih. Kalau sekarang tuh sebenarnya bentuknya macam-macam. Ada yang udah kayak bolu, ada yang Yes. rasanya aja udah red velvet. Durian juga ada. Durian juga Iya. ada yang disaji sama es krim, do you know? Emang ada? Ada, jadi dia kayak bakpi. Sebenarnya jatuhnya jadi kayak pancake sih. Oh, iya, kan? Kayak Iya, kan pin, dia iya. gede gitu. Terus nggak crunchy bakpia gitu. Terus itu disajiinnya pakai es krim gitu di kafe-kafe gitu. Bahkan kalau dulu Za itu ada dua mazhab Za, ada bakpia basah, ada bakpia kering. Oke. Iya kan, bakpia basah tuh yang lebih basah. Moist gitu. Iya, kayak iya, bolu iya. teksturnya. Kalau kering kan dia kayak yang di brownies. kering tuh ya nggak kriuk juga sih, cuman Iya. gue lebih suka yang basah sebenarnya. Iya, Itu bisa juga karena gampang makannya ya. dan tapi cepat basi. Oh. Itu bisa di marketplace tuh banyak tuh. Iya, Bakpia basah itu lebih enak Za.
Lagi yang kacang hijau. Kita belanja dulu Bang. Jadi Ya. lapar. Kita pesan sekarang juga. Boleh. antar ke Detik Boleh. Sore. Detik sore langsung 2 truk ya, Za. Kalau bisa pakai pesawat Bitu kirimnya ya. Seret gak sih? Makan bakpia. Oke guys, kita break sejenak, kita makan Dua bakpia truk. dulu. Habis Ya. ini nanti kita masih ngomongin perang lah kita pokoknya. Yes. Sampai nanti sore baru kita musik-musikan. Kita lanjut lagi nanti di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore bakpia. Welcome back di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Maaf ya Dikara, jadi lagunya jadi kita ubah-ubah. Kayaknya juga bukan lagu dia juga ya. Nadanya Nada ya. mencong-mencong ke segala Dari arah A juga ke ya. C minor, D minor lagi. Betul. Terkadang memang kita juga butuh hiburan di tengah hiruk pikuk yang terjadi, terutama ya mau nggak mau kita juga kan jadi mengkonsumsi berita soal konflik, Iya. soal perang juga gitu ya. Karena dulu aku tuh sempat bilang juga ya kalau one of my favorite social media itu adalah Twitter. Karena Cilo. Twitter yang sekarang menjadi X tuh nggak tahu kayak cepet aja informasi di sana. Iya. Terus mungkin karena teks gitu ya, jadi kita juga bisa langsung kayak oh ini ada lanjutannya, ada thread apa segala macam. Atau kalau nggak mau baca itu ya skip aja dan Iya. mungkin udah kebentuk juga algoritmanya. Tapi sekarang gara-gara Presiden Trumpnya mengawalinya serangan dengan nge-tweet, Nge-tweet. dibalas juga dengan pemimpin-pemimpin negara lainnya juga Nge-tweet. nge-tweet ya kan, jadinya World War III bergema di lini masa atau di timeline juga. Jadi salah satu kata kunci yang masuk trending topik di X gitu ya. Jadi sebetulnya ini mudah-mudahan tidak terjadi ya, atau tidak menjadi doa juga ya. Kekhawatiran masyarakat atau warganet juga dengan adanya WW3 alias World War III gitu ya. Jadi yang masuk ke dalam trending topik gitu ya. Even sampai tadi pagi salah satu trending topiknya itu adalah Amerika gitu ya, negara Amerika. Habis gitu menduduki puncak trending topik di Indonesia juga. Kemudian yang kedua itu adalah WW3 alias World War III dengan total 5.620 tweet. Habis gitu ada juga versi bahasa Indonesianya PD3 dengan 2.367 total tweets ya hingga tadi pagi. Gitu, mengebom suatu negara dan kemudian menyerukan perdamaian itu sama sekali bukan diplomasi, itu adalah gaslighting dalam skala internasional. Selamat datang di PD3 gitu, tulis salah satu pemilik Netizen. account ya, netizen yang namanya adalah @Corneliasta again. Nah selain Amerika, Iran juga masuk trending topik nih Za. Trending topik dunia dengan 3,29 juta tweet. No. Terus ada juga tagar alias hashtag. Tagar tuh hashtag ya? Betul, Iya. hashtag. Hashtag Trump is war criminal menduduki posisi ketiga dengan lebih dari 3.000 tweet. Memang sekali. Dan ini juga di Detiknet sampai di tweet Detiknet juga kemarin ya. Ini World War ini bergejolak di lini masa gitu Detikers. Tapi juga selain soal perang Za, kalau misalnya perang memang sini kita belum tahu kapan selesainya gitu ya. Di belahan sisi lain, tepatnya di Amerikanya sendiri itu masih ada kompetisi Piala Dunia antar klub. Yang kemarin ada trik itu loh Za. Iya betul. Yang lu suka banget itu kan. Parah. Gila. Yang kemarin itu adalah tendangan bebas dari Messi kan. Itu dia. I know it should be a good moment untuk para pecinta sepak bola, terutama klub-klub yang memang main dalam kualifikasinya ya. Iya. Tapi gara-gara ada isu-isu perang, padahal ini mau diadainnya di Amerika kan. Di Amerika juga. Berpengaruh nggak tuh? Nah ini sebenarnya sejauh ini FIFA belum ada omongan sih Detikers ya. Tapi ya ini sebelum gua bahas soal Piala Dunia antar klub, Piala Dunia 2026 itu nanti di Amerika, Meksiko sama Kanada Detikers. Nah Iran ini Za sebenarnya sudah lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi kan. Sempat ada kayak itu sempat heboh juga lah di sosmed kalau wah nih Iran ntar jangan-jangan nggak lolos nih Piala Dunia ya kan, jangan-jangan dicoret nih, apalagi ya kita tahu lah FIFA kadang suka berat sebelah begitu kan, bisa aja Iran dicoret dan lainnya, tapi sampai sejauh ini FIFA belum ada omongan Detikers. Nah khusus soal Iran
Trump ini sudah mengeluarkan daftar hitam blacklist orang-orang dari berbagai negara yang nggak boleh datang ke Amerika. Salah satunya Iran, Za. Itu masuk dalam daftar blacklist. Nah, kekhawatirannya adalah Iran nanti bermain di, walaupun belum tahu juga Iran bakal main di Kanada atau Meksiko atau Amerika ya. Tapi Iran kalau main di Amerika berarti mereka tidak ada boleh. supporter. Oh, tapi pemainnya tetap boleh bertanding. Kayaknya masih boleh deh. Tapi apakah itu juga bisa jadi memicu bahaya juga untuk para pemain Iran saat Bisa bertanding jadi, di Amerika bisa jadi dengan sih. siapapun lawannya yang akan dihadapi Bisa jadi. Gitu. Bahkan di Amerika juga kan terakhir Los Angeles itu ada rusuh yang soal migran disuruh Cabut. imigran disuruh migran cabut. mah sakit kepala. Migraine. Migran, ya, itu dia. Disuruh Migran cabut kan. ya, walaupun ya itu juga sempat berapa para pemain Atletico Madrid kalau nggak salah mereka lagi main di Piala Dunia antar klub, itu mereka kan aja malam di Los Angeles, mereka nggak boleh keluar. Jadi pemainnya mau, wih Amerika nih santai kita keluar yuk. Toto suruh beli ke hotel ada jam malam karena lagi rusuh. Karena takutnya juga membahayakan juga. Kalau kayak gitu berarti siapa yang harus bertindak? FIFA. Pasti FIFA. Oke, Cuman mereka ya FIFA sejauh ini ya itu sih tadi gue bilang suka berat sebelah lah gitu. Kayak perang Rusia Ukraina kemarin, Rusia masih di blacklist gitu kan, tapi ya belum ada kelanjutannya juga begitu Tikers. Nanti kita nantikan saja lah. Nah di Piala Dunia antar klub ini juga Zai, ini kan lagi di Amerika nih main kan, 32 tim. Ini sudah masuki match day kedua, artinya satu match day terakhir lagi di Tikers. Ini sejauh ini sudah ada 4 tim lolos ke babak 16 besar dan 7 tersingkir The Tikers. Jadi klasemen sementara Piala Dunia antar klub yakni dari grup A dan grup B itu persaingan tim masih sengit, semuanya masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya. Oke. Nah di Bayern Munchen yang bertengger di puncak klasemen klasemen Piala Dunia antar klub 2025 di grup C sudah memastikan tempat di babak 16 besar. Di sisi lain Auckland City yang dipastikan tersingkir dari Australia nih. Flamingo yang juga memastikan tiket ke babak berikutnya. Saat ini klub Brazil itu bertengger di puncak klasemen grup C. Di posisi juru kunci ada tim tuan rumah Los Angeles FC dipastikan gugur. Terus juga River Plate dan Inter Milan sementara menempati posisi 2 teratas di grup E. Urawa Red Diamonds dari Jepang itu juga sudah gugur. Di grup F ada Fluminense dan Borussia Dortmund yang sejauh ini di 2 tengah teratas. Ulsan HD itu kandas. Jadi grupnya banyak banget sih. Di grup G Juventus dan City sama-sama ke 16 besar. Terus Wydad dan Al Ain dipastikan tersingkir. Di grup H Pachuca dipastikan tidak melangkah lebih jauh. Al Hilal, Red Bull Salzburg dan Real Madrid masih bisa bersaing. Dan setahu gue ini klub-klub Amerika Latin tuh lagi on fire semua. Mereka lagi pada pemuncak klasemen. Karena mungkin bisa dibilang kan di Amerika beda kan suhunya sama di Eropa kan. Jadi pemain-pemain Amerika Latin mungkin sudah terbiasa lah gitu. Apalagi beberapa kali kemarin kita juga bahas juga kalau banjir kritikan kan. Mainnya jam 2 siang. Betul, Itu kan, weekday pula. Nah itu kenapa jam 2? Summer pula. Itu kenapa jam 2 siang Zai? Itu karena mereka mengincar ini siaran di televisi. Karena kan jam 2 siang di sana berarti di sini berarti jam 2 malam ya kan. Di belahan bumi lain gitu mungkin lebih cepat lagi begitu. Ya, baiklah kalau begitu. Ya mudah-mudahan sih sebetulnya FIFA bisa langsung ngasih pernyataan ya gitu. Atau keputusan yang diberikannya tuh tidak berat sebelah atau tetap bisa fair gitu. Amin. Ke sport, e-sport gitu ya. Gak bisa Iyalah. disatukan juga dengan politik. Gak bisa disatukan juga dengan kondisi perang dari negara juga. Tapi tentunya ya mau gak mau ketika ada negara besar bersitegang gitu ya. Apalagi sekarang sudah mulai masuk juga negara-negara lain keterlibatannya. Itu pasti juga berpengaruh juga ya dengan kondisi kita gitu. Mau kita yang di Indonesia, mau bisnis, mau segala sesuatunya itu pasti berpengaruh juga gitu ya. Seperti apa sih sebetulnya pengaruhnya gitu ya. Terutama juga ketika Amerika sekarang main serang sendiri, bukan main hakim sendiri Bukan ya. main hakim, main Serang sendiri juga gitu Cawe-cawe. ya. Nah, apa efeknya sebetulnya dan seperti apa efek yang ditakutkan terjadi juga di dalam negeri gitu ya. Kita nanti akan, nggak nanti sih sekarang ya. Sekarang langsung. Sekarang akan langsung ngobrol bersama dengan pakar hubungan internasional dari UI ada Pak Hikmahanto Juwana. Pak Hikmah, selamat sore. Selamat sore. Selamat Sehat, sore Pak Hikmah. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Apa kabar Bapak? Pak Hikmah? Baik, Reza sama Afif ya. Iya betul. Ini kita lagi pushing nih lihat Twitter gitu ya. Lihat Biasanya kan berita. kita kesegaran timeline gitu ya. Cari berita-beritanya yang ringan-ringan Lucu-lucu. aja. Yang lucu-lucu nyari memes gitu. Sekarang mau gak mau terpapar gitu ya. Apalagi sebetulnya untuk tokoh
besar setinggi Presiden Amerika ketika harus mengumumkan atau bukan mengumumkan ya, cuman FYI gitu ya, FYI kita udah menyerang malah melalui Twitter gitu Iya. ya. Gimana, Pak Hikmah melihat fenomena ini? Ya, kalau saya melihat fenomena ini kita tahulah bahwa perang ini tidak hanya perang secara fisik ya, Mhm, tetapi juga perang psikologis di sosial media, di iya, media-media begitu ya. Karena apa? Karena sekelas Presiden Trump masih menggunakan sosial media dan dia mau menunjukkan bahwa ke para netizen-netizen seluruh dunia mhm, bahwa Amerika sudah melakukan suatu tindakan yang menurut mereka, menurut Presiden Trump adalah suatu tindakan yang tepat dengan mmm, melakukan, pengeboman serangan ke Iran ke 3 titik yang menurut, Presiden Trump itu, adalah tempat untuk, membangun, senjata nuklir dari Iran gitu. mhm mhm Oke. mhm. Dan, sebenarnya apa sih Pak dari serangan Amerika ini, itu apakah bisa dibilang sebagai pemicu World War III begitu? Karena ini kita tahu sendiri World War III atau Perang Dunia III sudah menjadi trending topic begitu Mmm, Pak, dan mhm. ketika Amerika sudah ikut campur tangan di sini, apakah ini bisa dibilang sebagai pintu masuknya atau seperti apa Pak? Oke, jadi sebenarnya ya, kalau saya melihat waktu Israel melakukan serangan ke Iran pertama kali, sebenarnya di balik Israel ini sebenarnya Amerika Serikat. Mhm. Meskipun Amerika Mmm. Serikat selalu mengatakan bahwa kami tidak terlibat, ya itu yang disampaikan oleh Menlu Rubio, bahkan Presiden Trump sendiri. Tapi setelah serangan itu dilakukan, Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa kita sudah sampaikan kepada pemimpin di Amerika Serikat dan saat sekarang ini adalah kebijakan dari Amerika Serikat Mmm, untuk tanda kutip membalas serangan dari Iran. Mhm. Dan kalau kita dengarkan pidato dari Presiden Trump, beliau sudah mengakui juga bahwa ini kita melakukan teamwork yang luar biasa antara beliau dengan Perdana Menteri Bibi Netanyahu. mmm, Kan beliau menyampaikan hal tersebut. Berarti kalau saya menganalisa ini sejak awal memang Amerika Serikat ada di balik ini. Dan mmm, dua alasan saya mengatakan seperti itu. Pertama adalah pada waktu Presiden Trump akan dilantik, Mhm. beliau mengatakan bahwa permasalahan di Gaza, Palestina, itu katanya akan melakukan serangan ke Iran karena Amerika Serikat tahulah bahwa Iran berada di baliknya Hamas, Houthi, ataupun di balik apa namanya Hezbollah, Hizbullah. ya. Ya, jadi diserang ke Iran. Nah, yang kedua adalah pada waktu atas inisiatif dari Oman, Amerika Serikat melakukan perundingan dengan Iran terkait dengan kemampuan senjata nuklir Iran. Mmm. Nah, pada mmm, waktu itu menjelang gagal, Presiden Trump mengatakan, "Kalau sampai ini gagal, maka akan kami serang." Jadi Amerika mmm, Serikat yang akan menyerang. Cuman memang kan gagal, Mhm. ya. Setelah gagal itu kalau Amerika Serikat langsung menyerang, dasarnya apa? Belum tentu juga Amerika Serikat mendapat persetujuan Presiden Trump mendapat persetujuan dari Kongresnya. mmm, Sehingga mhm, yang diminta adalah Netanyahu melakukan serangan terlebih dahulu karena Netanyahu dia merasa punya basis yaitu self defense yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB, tapi tafsiran dari Netanyahu adalah sebelum senjata nuklir itu digunakan untuk menyerang saya berhak untuk menyerang Ya. terlebih dahulu. Jadi ini mmm, yang disebut sebagai anticipatory self defense. Itu yang dilakukan. Dan itu setelah dilakukan kemudian Iran menyerang kembali Mhm. dan kemudian, setelah beberapa kali dan kelihatan bahwa di Israel dampaknya sangat parah ya, karena, Iron Dome yang diharapkan dapat menangkal rudal-rudal itu tidak berjalan dengan baik, akhirnya, Netanyahu Iran mengatakan bahwa kita ini bisa nih. Nah, di situ Netanyahu bilang mungkin ke Presiden Trump bahwa, "You need to do something." Anda harus melakukan sesuatu. Itu yang ngadu dilakukan. ya? Iya, dan saya yakin Mmm, antara Israel dengan Amerika Serikat, mereka punya perjanjian seperti kayak NATO. Serangan terhadap satu negara berarti serangan Oh. terhadap negara yang lainnya. Jadi serangan terhadap Israel oleh Iran berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Nah, sekarang Amerika Serikat punya basis. mmm, Cuman masalahnya dari sisi Iran kemarin yang saya lihat dari pidato Menlu, beliau mengatakan bahwa kami ini anggota Non-Proliferation Treaty. Anggota NPT itu adalah perjanjian yang mengatakan bagi negara yang sudah punya
senjata nuklir, silakan, tapi Anda tidak boleh menginformasikan pengetahuan itu ke negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir sehingga mereka punya kapabilitas itu. Nah, Iran mengatakan kami ini NPT, jadi kami nggak mungkin membangun senjata nuklir. Yang kedua, IAEA pernah masuk ke Iran dan kemudian mengatakan bahwa memang tidak ada indikasi. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa selama ini Israel, Amerika Serikat selalu menuduh Iran bahwa dia mempunyai senjata Iya. nuklir? Yang saya khawatirkan adalah kalau Amerika Serikat masuk ke Iran, itu seperti ketika mereka masuk menyerang Irak pada waktu George Bush Junior. Ingat ya, pada waktu itu kan alasannya, karena di Irak sedang dikembangkan Mass Weapon of Destruction, MWD, gitu ya, kayak nuklir lah, biologi, segala macam-macam. Ternyata setelah masuk dan sampai hari ini, tidak terbukti. Tapi yang mereka lakukan adalah menurunkan rezim karena Saddam Hussein kemudian diturunkan, dirubah dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Maka beberapa negara seperti Kuba, Venezuela itu sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sudah melanggar hukum internasional. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang intinya mengatakan bahwa negara anggota PBB harus menahan diri untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain. Nah, ini yang digunakan, bahkan juga Sekjen PBB walaupun tidak merujuk pada pasal 2 ayat 4, tapi beliau mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa ini akan bereskalasi perang ini. Nah, jadi sekarang ini sudah menjadi perang terbuka antar negara, ya, seperti kayak Rusia dengan Ukraina, tapi sekarang ini sudah antara Amerika Serikat dengan Iran. Nah, ini yang terus terang akan membahayakan dunia. Dan saya ya kemarin waktu saya dengar pidato dari Trump, beliau mengatakan bahwa pemboman ini well calculated dan mengarah kepada titik-titik yang memang diduga Iran mempunyai instalasi untuk mengembangkan senjata nuklir. Nah, jadi seolah-olah keputusan ini well calculated. Tapi yang tidak dipikirkan oleh Trump itu adalah pasca serangan. Karena pasca serangan, pertama, jelas Iran akan melakukan serangan balasan. Dan Iran mengatakan, saya akan melakukan serangan balasan ke Amerika secara masif, secara besar. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan ini? Apakah Amerika Serikat akan dirudal? Menurut saya sih agak sulit ya, karena jaraknya begitu jauh gitu ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah serangan terhadap Israel oleh Iran akan lebih masif, akan lebih besar. Dan kemudian juga serangan-serangan terhadap kapal induk yang saat ini sudah ada di Timur Tengah. Dan kepentingan-kepentingan Amerika di berbagai negara yang katakanlah menurut Iran bahwa ini bisa menjadi objek untuk saya serang. Itu yang saya khawatirkan. Yang kedua, serangan itu datangnya dari mereka-mereka yang punya simpati terhadap Iran. Ya, orang-orang pribadi, bahkan juga kelompok-kelompok yang tidak suka dengan cara Amerika Serikat, sehingga apa? Sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke teror. Itu yang sangat bahaya. Maka warga negara Amerika, warga negara Israel justru merasa bahwa kita ini bukan dalam situasi yang lebih aman, tapi lebih repot, lebih khawatir dengan keselamatan kita. Maka di Amerika Serikat sekarang ada demo-demo yang mempermasalahkan Trump mengambil keputusan tanpa persetujuan dari Kongres. Nah, yang ketiga, nah ini yang bisa mengarah ke Perang Dunia Ketiga, yaitu kalau negara-negara ada perjanjian dengan Iran yang intinya sama dengan perjanjian Amerika dengan Israel, yaitu serangan terhadap Iran berarti serangan terhadap negara tersebut. Nah, yang saya monitor ada kabar yang mengatakan bahwa antara Rusia, Korea Utara dengan Iran, dia punya perjanjian seperti ini. Nah, kalau misalnya memang benar ada, dan Iran sekarang dalam posisi diserang, seharusnya Rusia dan Korea Utara akan ikut di dalam perang ini. Dan kalau misalnya ikut dalam perang seperti ini, maka kita akan bisa menyaksikan dimulainya Perang Dunia Ketiga. Nah, yang repot lagi adalah negara-negara biasanya ya di Timur Tengah itu kalau Arab Saudi sama Iran itu bisa mereka karena mazhab gitu berbeda pandangan. Tetapi kalau mereka melihat bahwa ini kita menghadapi common enemy, yaitu Amerika Serikat dan Israel, mereka bisa bersatu. Saat sekarang masih cair, masih fluid gitu ya. Tetapi pada suatu saat nanti ini bisa mengelompok, kalau sudah mengelompok di sana juga mengelompok. Kita tahu misalnya Inggris mendukung tindakan yang dilakukan oleh
Amerika Serikat, ya. Ini yang bahaya, bisa apa namanya, mulai munculnya Perang Dunia Ketiga seperti itu. Seperti yang tadi juga, sempat kita sebutkan juga Hmm. bahwa, PBB sebetulnya juga sudah angkat bicara dan, sebetulnya mengutuk juga perlakuan dari AS yang main, serang sendiri Hmm. juga gitu. Tapi sejauh mana nih PBB bisa, menengahi gitu konflik yang sekarang terjadi dan tidak membuat ini semakin melebar ke negara-negara lain ya, Pak? Menurut saya kita nggak bisa berharap deh sama PBB. Iya, karena apa? Coba sekarang dibahas nih di Dewan Keamanan PBB. Apapun resolusi yang akan dikeluarkan, itu pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Karena kita Hmm, berhadapan dengan negara besar Amerika Serikat yang punya hak veto, yang punya iya. nuklir, begitu ya. Saya nggak sangat apa ya, sangat pesimis lah kalau misalnya Mmm, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bisa menyelesaikan masalah ini. Siapa mhm, yang kemudian bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah ada negara ketiga yang menjadi mediator gitu ya? mhm, Nggak mhm, juga saya pikir. mhm, mhm, Tapi kalau menurut saya rakyat Amerika Serikat, rakyat mmm, Israel. Bahkan Karena begini, mhm, pada waktu serangan pertama oleh Israel dalam pidato Benyamin Netanyahu, dia mengatakan apa? Kami menyerang kebijakan pemerintah Iran, tetapi kami tidak menyerang rakyat Iran. mmm, Justru dia dorong rakyat Iran untuk menurunkan Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi di Iran. Iran. Intinya adalah mmm, pergantian pemimpin akan berganti kebijakan. Hmm. Nah, sekarang ini di Israel banyak warga negaranya yang mempertanyakan tindakan dari Netanyahu ya, melakukan serangan ke Iran. Selama ini kan ya mereka sebenarnya bersiteru gitu ya, tapi Hmm. kan lewat proksi iya, di Gaza begitu mhm, kan. Tapi mhm, kalau sekarang udah perang terbuka antar negara. iya, betul, Jadi banyak sekarang rakyat Israel yang mempertanyakan dan bukannya tidak mungkin oposisi itu Hmm. akan mendapatkan suara yang lebih banyak dan bisa mengalahkan Perdana Menteri Netanyahu. Demikian juga di Amerika Serikat. mhm, mhm, Sekarang ini sedang ada demo-demo yang mempermasalahkan kebijakan-kebijakan Trump dan kemudian salah satunya ada kebijakan untuk menyerang Iran tanpa mendapat persetujuan dari Kongres. Kongres mereka. mhm, Nah, ini mhm, bukannya mhm, tidak apa tidak mungkin terjadinya impeachment yang mhm, akan dilakukan di Amerika Serikat. Nah, jadi saya selalu mendorong justru teman-teman netizen nih yang nonton di Detik Sore mhm, ya, tuh coba kita yakinkan nih teman-teman kita kadang-kadang mereka netizen ini ketemu sama warga negara Israel, ketemu sama warga negara Amerika. Coba disampaikan ya, buat mmm, mereka lebih punya awareness bahwa kita harus hindari perang dunia ketiga dengan cara apa? Dengan cara meminta mereka untuk menyuarakan dan menyelesaikan secara ketatanegaraan di negara mereka masing-masing. Iya. termasuk Eh, juga hmm. iya, ini aku sebenarnya mau ke Indonesia nih, ke Hmm. posisi, Indonesia sendiri gitu ya, bagaimana dalam, adanya konflik ini. Kalau misalnya tadi disarankan masyarakat Indonesia menjadi apa ya, seperti ambasador lah ya untuk menyuarakan perdamaian Hmm. gitu, langsung sama, ya dari warga ke warga Warga. lah gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana dunia melihat posisi kita nih Pak? Indonesia mungkin kemarin baru bergabung dengan BRICS juga, Iya. kemudian, sebetulnya kita juga ada baiknya juga sih kita, anggota dari gerakan non-blok juga gitu. Tapi, apakah ada kecenderungan sebetulnya mungkin, dari warga dunia juga, Indonesia tuh lebih mengarah ke arah mana gitu? Ya, pertama saya berharap bahwa pemerintah, saya tidak tahu persis ya apakah Hmm. sudah mengutuk serangan Amerika Serikat ini atau belum. Mhm, Dan menurut saya memang harus dikutuk. Kenapa? mhm, Karena serangan ini bertentangan dengan hukum internasional, ya, dengan pasal 2 paragraf 4 dari Piagam PBB. mhm, Ya, jadi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan ini bukan suatu hal yang aneh dan janggal baru pertama kali, tidak. Saya masih ingat ketika Amerika Serikat menyerang Afghanistan, Ibu Megawati sebagai presiden, beliau justru mengutuk tindakan Amerika Serikat. Jadi mhm, jangan pernah kita punya standar ganda, mhm, ya. mhm, mhm. Karena apa? Kan kita belum tahu juga bahwa Iran punya senjata nuklir atau tidak. Iya, ada yang Ya, bilang katanya perang ini sebetulnya, berdasarkan kebohongan. Iya. Belum tentu si nuklirnya itu ada dan dikembangkan ya. untuk perang Dan kebohongan sebetulnya. itu kan pernah terjadi pada waktu Presiden Bush yang Hmm. kedua, Presiden Bush Junior, ya, Mhm, waktu melakukan serangan terhadap Irak, Iran. ya. mhm, mhm, mhm. Jadi wajar kalau misalnya orang mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, kalau menurut saya pasal 2 paragraf 4 harus jadi acuan bagi Indonesia untuk mengatakan bahwa serangan ini harus dikutuk. Itu yang pertama. Yang Mmm, kedua,
tentu kita tidak akan berpihak pada Iran, apalagi ke Amerika Serikat ataupun Israel yang sudah kita kutuk, tetapi kita akan berpihak pada perdamaian. Kita harus bertemu dengan negara-negara Ya. yang sepemahaman dengan kita bahwa perdamaian harus dihadirkan, Ya. bukan justru akan memanas-manasi apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, itu kalau misalnya kita bisa berkoalisi dan kemudian kita bisa membicarakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga memang perdamaian ini bisa dihadirkan. Yang pasti adalah memang perlu ada penyelamatan muka ya, karena saya yakin Presiden Trump kalau misalnya untuk diminta mengembalikan posisinya itu udah tidak mungkin lagi. Dia akan mengatakan bahwa ini akan terus karena ancaman beliau adalah dua, either Iran berdamai dengan kita atau kedua kalau dia melawan kita akan serang lebih besar lagi. Dan dia merasa bahwa serangan Iran itu akan lebih mudah karena sudah tidak memiliki kapasitas menggunakan senjata nuklir. Tapi kan kita dengar juga dari pihak Iran bahwa mereka akan melakukan serangan apapun yang bisa dilakukan. Nah, artinya muka mereka sebagai pemimpin memang tidak mungkin tidak untuk diselamatkan kalau mau ada perdamaian. Yang kedua, tentu kita berharap pada rakyat di masing-masing negara Iya. untuk bisa mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga ini. Iya, Pak Hikmanto tadi Pak Hikmanto juga sempat menyinggung soal Rusia dan Cina begitu Pak. Dan berita pagi ini yang terbaru adalah Menlu Iran menemui Putin usai serangan Amerika Serikat Pak. Apakah ini jadi salah satu, ya mungkin netizen juga pada bertanya-tanya ya, ini Rusia sama Korea Utara dan juga China kan dekat sama Iran nih Pak, katanya begitu. Tadi Pak Hikmanto juga menyinggung kalau mereka punya perjanjian seperti itu. Apakah nanti Rusia juga bakal ikutan turun tangan Pak? Iya bisa jadi ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau benar kabar bahwa antara Korea Utara kemudian juga Rusia itu punya perjanjian dengan Iran seperti kayak perjanjian NATO ya, pasal 5 itu mengatakan serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap negara lain, bisa aja mereka akhirnya terlibat dalam perang ini. Karena kemarin pada waktu Bapak Presiden pergi ke Rusia, Presiden Putin masih mengatakan bahwa saya siap untuk menjadi mediator. Tapi pada waktu itu sebelum Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Nah sekarang kan sudah. Ya saya nggak tahu sikap dari pemerintah Iran nantinya seperti apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita bicara Korea Utara itu ya dalam kaitan dengan perang di Ukraina itu nggak ada kaitannya. Orang kawasan juga berbeda. Tapi mereka itu akan hadir. Pokoknya kalau ada Amerika Serikat di situ, mereka mau bertempur dengan Amerika Serikat. Ya kan? Di Ukraina kan ada 1.000 prajurit Korea Utara tuh yang membantu pihak Rusia. Nah ini yang akan membahayakan. Dan ingat, Korea Utara walaupun dia anggota dari Non-Proliferation Treaty yang seharusnya tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, tapi dugaannya adalah dia punya senjata nuklir. Nah ini yang jadi permasalahan kalau sudah senjata nuklir yang berbicara. Jangankan Perang Dunia Ketiga, mungkin dunia ini sudah selesai segera gitu ya. Nah, menarik tapi mengerikan sebetulnya Mengerikan juga juga, ya. iya, Jadi iya. memang potensi untuk bisa melebar ke negara lain juga cukup tinggi gitu ya. Tadi sebetulnya juga sudah di mention gitu ya sama Pak Hikmah juga mengenai apa-apa aja potensinya gitu ya, atau indikator potensi Perang Dunia Ketiga ini juga gitu. Tapi sebetulnya Indonesia nanti harus bersikapnya seperti apa gitu Pak untuk bisa, ya kita sih nggak mau sampai sini gitu sih perangnya gitu. Ya seperti tadi saya katakan, jangan Indonesia kemudian berada di belakang siapapun yang sedang berkonflik. Iya. Menurut saya itu tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Itu yang pertama dan harus kita pedomani. Kecuali kita akan mengirim pasukan apabila memang ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Nah, sekali lagi mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini biasanya dari Dewan Keamanan. Nah, Dewan Keamanan ada Amerika Serikat akan diveto, jadi mungkin itu juga tidak akan terjadi. Nah, yang realistis adalah setelah tadi kita mengutuk katakanlah, kita sekarang harus berkoalisi dengan negara-negara yang setuju dengan adanya perdamaian. Ya, justru kita mempengaruhi banyak negara untuk ayo kita punya koalisi pro terhadap perdamaian. Lalu dari situ kita harus melakukan apa? Ya, katakanlah kalau misalnya Cina sebagai negara besar
dia bisa diajak dalam pro perdamaian, ya mungkin Cina dengan berbagai resources-nya itu bisa untuk meminta agar negara-negara yang berkonflik ini untuk tidak melakukan serangan-serangan lagi. Jadi yang paling penting adalah gencatan senjata dulu, ceasefire. Baik itu dari Amerika Serikat ke Iran, atau Israel ke Iran, ataupun dari Iran ke Israel ataupun Amerika Serikat. Jadi ceasefire sangat penting. Kalau sudah ceasefire, baru kita berunding. Lalu apa yang akan dipermasalahkan? Misalnya senjata nuklir Iran, bukannya tidak mungkin. Sebagai salah satu solusi adalah mengundang IAEA, ya, Badan PBB yang mengurusi masalah nuklir ini, untuk kembali melakukan inspeksi ke Iran. Apakah benar Iran mempunyai senjata nuklir ataupun tidak? Nah, itu yang perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Demikian. Oke, siap. Baiklah Pak. Sebenarnya lumayan tegang ya Tegang, jadinya ya, Banget bahwa sih. kemungkinannya Iya. maksudnya kemungkinannya banyak Mikirnya gitu, kemana-mana apapun jadinya. bisa terjadi Mikirnya gitu kemana-mana ya. jadinya. Tergantung dengan siapa dan apa langkah selanjutnya Betul. gitu yang Yang pasti saya ini bukan peramal ya. Seolah-olah bisa menentukan kemungkinannya berapa persen, saya nggak. Prediksi gitu ya kalau bola. Prediksi. Mendingan prediksi. Ya udah kayak main Bola bola nggak aja. apa-apa deh Iya. prediksi ya. Ini Kalau bukan seperti permainan bola ya, karena sekali lagi masalahnya ini masalah yang sangat pelik dan berkaitan dengan nyawa manusia. Betul. Jadi kita harus melihat permasalahan ini dengan baik, sebaik-baiknya, dan betul-betul bisa mencari jalan keluar. Siap, Amin. amin. Mudah-mudahan juga ya tetaplah kita junjung perdamaian dunia ya. Bener. Seperti yang kita idam-idamkan juga. Baiklah, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak Hikmahanto Hikmanto. Juwana sudah ngobrol Baik, bersama dengan terima kita kasih. juga. Sehat ya. semua ya. Sehat semua Pak. Sehat selalu Pak. Sore. Selamat sore. Sore. Itu tadi dia ya. Kayak kuliah ini ya, hubungan internasional. Betul. Karena- Walaupun sebenarnya ini lebih relevan karena live semuanya ya. Iya. Ini Live. bukan teori, ini Bukan teori, udah ini kenyataan. apa yang terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan kayaknya mungkin sekarang jadi banyak yang buka Twitter ya. Iya. Jadinya Menyerukan mencari tahu. perdamaian. menyerukan perdamaian itu tadi dia. Sebenarnya pesannya salah satu yang bisa diambil juga adalah kita juga bisa jadi agen perdamaian juga gitu loh ya. Jadi nggak memperkeruh suasana. Yes. Gitu. Makin panas jadinya. Seperti genderang. Itu Gue berat. lagu itu mulu yang di dalam kepala gue ya. Tapi abis ini kita boleh lah nyanyi-nyanyi sedikit. Boleh lah. Ya boleh lah. Di Sunset Talk nanti kita ada kedatangan 2 musisi Za. Luar biasa, mereka collaboration dalam sebuah Dengan lagu lagu yang baru sangat ya. lembut. Dengan genre Sunshine Pop. Wow. Pernah denger gak kayak gimana? Belum sih. Nah itu ntar kita Iya. ulik-ulik lagi dari Walaupun di luar lagi mendung, kalau dengerin lagu ini hatinya cerah ceria ya. Sunshine. Oh sunshine ya. Abis ini kita ngobrol bersama dengan Arash Buana dan juga Rimal di Sunset Talk. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Dia cuma ore-ore. Hai Detikers, gue Arash Buana. Dan gue Rimaldi. Kita mau bawain salah satu lagu dari kita berdua yang berjudul Something About You. Ini lagu cinta. Betul. Betul. Dan ya, gue harap kalian semua suka sama lagunya. 1, 2, 3. I might be a little too much again. The universe conspiring, it's a feeling I can't explain. Our worlds colliding as we talk over the city and its bustling noise. The coffees are getting cold. Oh. Was I lost in my thoughts again? It's a habit
You were talking about your friend. I got distracted, 'cause there's something about the way that you make me feel. Feels like a dream, though I know that it's real. Something about you. There's just something about you. You don't know how long I've waited for this day. I know that it may sound cliche. There's something about you. Was I thinking too much again? Contemplating about a vision I can't escape. It's amazing, and if you only knew how my world was so blue before you. I don't know how have I lived this long without having someone like you. There's just something about you. You don't know how long I've waited for this day. I know that it may sound cliche. There's something about you. Something about you. There's just something about you. You don't know how long I've waited for this day. I know that it may sound cliche. There's something about you. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan akhirnya kita masuk ke segmen hore-hore ya. Setelah tadi kita Kita bahas bersih perang tegang terus. gitu kan. Sekarang Nah, saatnya cinta-cintaan. Oh, atau mungkin santai-santaian lah ya. Boleh lah. Ngomongin kayaknya dua musisi yang tadi baru aja ditonton sama Detikers juga. Itu adalah dua musisi combo soft spoken ya. Lembut banget. Lembut banget. Ya kan, chill gitu. Makanya kita langsung sapa aja ada Arash Buana dan juga Rimaldi. Selamat sore. Selamat sore guys. Selamat sore. Bener Selamat gak sore. cowok-cowok soft spoken? Gimana ya? soft Betul. enggak. Betul. Dia soft spoken. Gua laki banget gue. Oh, Parah. kan soft spoken bukan berarti nggak Betul. beda sama laki banget Gue tuh gitu. Tapi maksudnya kayak gini biasa suara gue kayak gitu. Sehari-hari gue. Apa kabar guys? Sehat guys. Halo. Apa kabar? Udah gini tapi tetap Kita satu segmen gini Smooth terus ya. mau ngomongnya. jangan ya, Jangan lebih dong. ke capek ya. Ini ada satu introduction yang mungkin tadi dibawain di awal juga. Yes. Yaitu adalah satu lagu baru, kali ini kolaborasi Arash dan Rimaldi. They're your first collaboration together? Oh yeah. Betul. Oh boleh Yeah. bahasa Inggris. Apparently. You're the first to Yeah, speak yeah. English. Okay. Iya betul. Iya, Ini kita kolaborasi kita pertama. Kolaborasi pertama. Kolaborasi pertama juga, dan sebutannya adalah Sunshine Pop. Ya. Apa tuh? Apa itu Sunshine Pop? Sejujurnya ya Sunshine Pop pun yang ngasih namanya tuh jurnalis gue. Mhm. Oh, Gue aja gitu? baru tahu setelah dia yang ngomong ke gue gitu. Mhm. Kayak Sunshine Pop tuh kayak gini ya. Mhm. Jadi inti dari Sunshine Pop tuh kayak lagu pop tapi yang nuansanya tuh lebih
I guess lebih positif dan lain-lain. Menurut dia Hmm. biasa kalau pop tuh ya ballad, yang Hmm. galau dan lain-lain. Tapi kita memberikan topiknya yang lebih ke arah falling in love, jatuh Yap. cinta yang akhirnya kayak oke, sunshine pop gitu. Kayak Oke. aku terima aja sih sebenarnya. Cerah gitu ya. Cerah gitu Cerah rasanya, ya. vibes-nya tuh cerah. Jadinya tuh jatuh cinta versi menyegarkan Yes. gitu ya. Dibilang semangat juga oke lah ya, semangat Ya. semangat jatuh cinta gitu ya, bukan yang mendayu-dayu gitu ya. Iya kayak tetap yang ballad tapi kayak tetap gimana ya? Kayak positif aja sih intinya, kayak nyaman buat didengar dan lain-lain gitu. Kayak gitu sih. Kalau kiblatnya berarti kemana nih Rimaldi dan Asyabuana? Kiblat musik Nggak, musik jangan. Kalau kiblat Jangan pasti ya. ke barat ya kan? Iya. Salah juga sih. Ya, gue jadi Untung mempertanyakan. klarifikasi. Iya, untuk diklarifikasi tadi Iya, sih. iya, iya. Kalau kiblat musik apakah memang pop yang sunshine? Kok pop yang sunset sih? Pop yang sunshine. gitu. Iya. Pop yang seperti itu atau mungkin justru punya apa Referensi yang lain gitu. Kita bikin lagu ini sebenarnya pas baru kedua kali ketemu ya. Jadi kita nggak tahu referensi satu sama lain. Oh, I thought you guys are Jadi- best friends since Enggak. forever. Enggak juga. Pertemuan Enggak. pokoknya waktu itu dia ngelihat gue manggung sekali, terus habis itu pertemuan berikutnya langsung bikin lagu ini. Yes. Oh, sunset ya. Iya. Dan maksudnya kayak Kita nggak tahu kayak kita bakal bikin lagu apa. tapi nggak sebelumnya ada gue plan. udah dengar lagunya dia. Pas Ya. waktu lagi manggung di sebuah acara lah. Hmm. Gue nonton, terus gue udah punya a clear view kayak oh si Rimaldi tuh kayak gini lagunya Hmm. tipikalnya gitu kan. Yang akhirnya kayak oke, pas nyampe rumah gue, kamar gue, kita awalnya discuss kayak kita mau bikin apa ya gitu. Hmm. Karena gue lagi nggak bisa nulis lagu tuh waktu Hmm. itu. Hmm. Akhirnya kita ngobrol selama 3 jam Ya. sampai akhirnya dari jam 10 sampai jam 5 pagi kita workshop. Dan 10 malam. langsung terlahirlah. Lahirlah Something Something About About You. Dan You. kita Betul. nulis ini pas lagi bulan puasa. Pas lagi bulan Jadi puasa. kita kepotong sama Kepotong gue sahur. sahur. Gue kepotong sahur. Dia sahur, gue bikin drum. Oh, tapi cukup produktif ya? Ya nggak sih? Maksudnya nggak semua orang bisa Iya. bikin lagu dalam one sitting. I One guess so. Iya. Ya Ya. kan? Baru I mean, ketemu lagi. iya, cuman Dan kita juga waktu itu plannya nggak langsung bikin lagu kan sebenarnya, cuma kayak get Iya. to know each other dulu. Oke. Dan waktu itu kayak gue pun sebelum ketemu lu kayak gue mastiin referensinya, lu tuh dengerin ini ya, lu ngedengerin itu ya, soalnya Iya. gue denger di musik lu kayak influence-nya ini itu iya, gitu. karena kalau gue biasanya nulis sama orang kalau misalnya gagal ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak nggak pernah yang oke hari itu harus ada gitu. Tapi entah kenapa pas kita ngerjain kayak kayak harus hari ini. Itu Kalau dia nggak kayak cinta. udah. Iya. Kalau nggak dicari ketemu malah. Ketemu ya. Iya. Jorok soalnya ya. Iya. Ya kan karena kan kalau ngomongin soal jodoh itu jorok ya kan kalian kalau nggak berjodoh dalam satu vibe yang sama gitu ya, energi yang sama ya nggak akan jadi nih lagu ini Betul juga sekali. ya. Something About You. Kisah cintanya siapa yang diangkat? Kisah cinta fiktif gak sih ini sebenarnya? Awalnya fiktif. Oke. Awalnya fiktif. Coba Cuman ceritain dulu, kita run through, kita breakdown Iya, dulu iya, si iya, Something About You. Lagunya Oke. tentang apa nih? Jadi intinya tuh Something About You, kita tuh bikin sebuah skenario kayak lagi di cafe. Oke. Terus kita berdua tuh kayak kita gak kenal satu sama lain. Mhm. Cuman kita tuh lagi first date sama seseorang di cafe itu. Oke. Nah, kita first date di cafe itu sama ini orang, tapi entah kenapa kok segitunya gitu loh. Yang kayak di film-film lah pokoknya. Yang kayak falling in love-nya tuh sampai segitunya gitu. Dan nggak bisa dijelasin perasaannya seperti apa, ininya kayak gimana. Tapi ada aja sesuatu tentang lo yang bikin gue ngerasa kayak gini. Makanya there's just something about you that makes me feel this way gitu. And Oke. itu akhirnya kayak ya inti dari cinta menurut kita berdua tuh ya memang cinta nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata sama sekali kayak gitu. Dan kalau untuk ke diri kita sendiri lebih ke reflecting bahwa oh ternyata ini gue kayak gini ya gitu. Kayak gue baru nyadar kayak oh cinta tuh rasanya kayak gini ya setelah nulis lagu ini kayak gitu. Kayak gitu sih. Interesting. Sebagai laki-laki nih guys, kalian pada percaya nggak cinta sama pandangan pertama? Karena mungkin ada hubungannya sama Something About You kan, ketemu orang dan mungkin ya oke lah tadi nggak disinggung soal pandangan pertama, tapi kayak ada sesuatu gitu kan. Apakah sebelum dari mata Dari turun ke Turun ke hati? hati ya. Iya. Turun kemana lagi nih Kak? Waduh. Kalau Kak Benyamin dari sawah turun ke kali. Oh malah ya. salah. Percaya nggak dengan hal-hal klise seperti itu gitu? Lucu. Gue dulu. Iya lu Oke. dulu. Kalau menurut gue sih
kalau beneran ngomongin pandangan kan berarti Iya. saat itu juga ya belum cinta sih, masih sebuah ide lah, the Oh. idea of that person yang bikin kita jatuh cinta, tapi kita masih belum tahu orangnya kayak gimana. Tapi kalau di lagu ini pun mungkin gak seinstan pandangan pertama, tapi dalam pertemuan pertama, jadi kayak ketemu, ngobrol, spending baru beberapa jam bareng mungkin atau bahkan beberapa menit bareng langsung ngerasa nyaman gitu. Jadi mungkin bukan literally pandangan Pandangan, pertama, tapi pertemuan pertama mungkin bisa. Setuju, Ras? Gue percaya lagi gue sama pandangan pertama. Gue malah sebaliknya sama dia lagi. Wah ini kayaknya agak beda nih. Apa? Iya. Beda mazhab Cuma, apa? iya kalau gue enggak sih sebenarnya. Kayak gue percaya sama pandangan pertama. Gue lebih ke gue percaya bahwa ada sesuatu yang memang udah ditakdirkan untuk seperti itu gitu. Kayak misalnya gue ngeliat lu nih, terus apapun yang gue rasain ke lu hari ini, ya udah emang ini gue takdirnya tuh ngerasain ini sama lu gitu. Gimana lu naksir sama gue atau sorry Ada kecelekan nih. oh salah Langsung kecelekan Kalau aja itu gue kalau. percaya juga. Salah, Soalnya iya. gue naksir juga. Wah, sama. iya. Nggak usah dilanjutin. Aduh. tapi somehow gini, ketika kalian bikin lagu gitu ya, let alone lah kalian juga punya perspektif yang berbeda soal cinta dalam pandangan pertama, falling in love in unexpected time gitu ya. Tapi itu juga kan ketika lagunya jadi diperdengarkan kepada halayak ramai, mereka juga kan bisa interpretasi sendiri Iya. gitu betul. lagunya. What is love yang mereka rasain, yang mereka experience dengan ngedengerin lagu ini. Apa kisah yang mungkin kalian pernah denger dari orang yang udah dengerin lagu ini kayak iya relate banget lagi gitu. Atau mungkin jangan-jangan ada yang counter, nggak bisa, cinta tuh nggak bisa. Detik itu juga jatuh cinta tuh bohong, that's not love. Gue sih sejauh ini fans gue suportif ya. Jadi Gitu ya. apapun yang Bagus gue ya, kamu dalam lingkungan yang baik loh. apapun yang gue bikin kayaknya seperti disupport aja sama mereka. Oke. Cuman mungkin banyak yang menginterpretasikan cinta ini lebih ke arah sesuai dengan intensi kita awal ya. Walaupun di lagunya itu lebih kedorongnya kayak ke cowok sama cewek atau cewek ke cowok yang hubungan romance lah, romance kayak gitu. Cuman banyak yang dari ibu ke anak, anak ke ibu, atau mungkin ke teman, atau mungkin ke peliharaan juga. Universal lah. Universal karena ya sama hal yang kayak gue bilang tadi, kayak gue sama hewan pun gue ditakdirkan untuk mempunyai peliharaan gue di rumah, 2 kucing gue di rumah. Gue percaya sama hal itu gitu. Yang makanya apapun kisah yang harus gue jalani di dalam kehidupan ini, gue nggak akan menolak apapun itu. Iya, Kayak exactly. gitu sih. Remaldi mungkin Gila. different version. Soft-spoken banget ya sih. Parah ya. Iya kan, Parah ya? tuh feeling gue bener nih cowok soft Kalau spoken. gue sama sih fansnya Arash sangat supportive. Jadi fansnya Arash. Cerita kayaknya nggak pernah sih, sejauh ini belum ada yang beneran kayak cerita seberapa relate-nya lagu ini ke mereka. Kayak ada yang paling cuma bilang kayak thank you buat lagu ini, gue bisa relate gitu, tapi mereka nggak secara spesifik ceritain gimana ininya mereka. Cuma buat gue yang penting apapun yang kita intensikan untuk nyampe, semoga nyampe dengan mungkin cara interpretasinya mereka sendiri ya. Tapi yang jelas kita udah bikin lagu ini bareng, kita udah bagikan ke seluruh dunia untuk mereka dengar, dan semoga ya orang-orang suka aja sih. Iya. Bahkan tadi video klipnya mungkin bisa diputar juga, tadi video klipnya gue pas nonton di YouTube juga. Ini kayak lagu enak banget kok nemenin pas lagi traveling gitu. Lagi jalan-jalan Iya nggak gitu sih? ya. Iya. Dan pas banget bang video klipnya kayak gitu tuh jalan kemana itu? Itu Jatiluhur ya? Iya, Waduk Jatiluhur. Ini Purwokerto kan ya? dia. Iya kayak Iya. pas banget gitu, kayak ini Gemes, kayaknya jadi bisa double masuk date ya. next playlist gue kalau lagi jalan-jalan. Iya. Kira-kira Iya kan? mau jalan-jalan kemana dengan lagu ini? Jatiluhur. Jatiluhur. Disamperin ya. Ke tempatnya gue. Venue-nya- Ke tempatnya gue. Venue-nya harus sama Napak ya. tilas. Napak tilas. Enggak beneran Music enak loh. video. Beneran enak. Iya. Masalahnya ya, semua video klip gue selama beberapa lagu kebelakangan ini tuh gue selalu jalan-jalan Jalan-jalan mulu. iya. Semua lagu-lagunya gue. Jadi kayak memang ada sesuatu tentang lah musik dan travel untuk gue. Kayak seleranya gue Iya. tuh kayak music and traveling, entah kenapa cocok aja gitu. Ada hubungannya dengan ngerasain vibe di satu tempat dan kemudian menginspirasi, ada satu tempat yang akhirnya menginspirasi untuk jadi lagu gak sih? Maksudnya selama ini? Mungkin gue pernah waktu itu lagi pergi ke Bali dan gue mau nulis lagu tentang gue di Bali. Mungkin kayak gitu kali ya. Kayak perasaan yang gue rasain di Bali. Udah keluar malahan lagunya. Oh. Gue
Iya udah keluar judulnya Take a Break. Itu bisa dicek nanti kalian semua. Ya, benar, Um, benar. Lagu-lagu tap- healing nih Iya ya. lagu-lagu yang pas gue lagi di Bali, ya nggak usah kasih tahu yang ngapain gue di Balinya. Tapi intinya gue lagi di Bali, akhirnya gue di kamar mandi, gue lagi sedih dan lain-lain, tiba-tiba muncullah lagunya gitu. Jadi gue nulis selesaiin lagunya pas gue di Bali, nyampe rumah Ah, rekam oh wow. kayak gitu. Jangan-jangan untuk memang mengasah kreativitas kita harus jalan-jalan terus ya. Bisa kayaknya. Jarang jalan-jalan Besok kayaknya ke ya. Tokyo lah mungkin biar bisa nulis artikel enak gitu. Jauh juga ya. Iya jauh juga gitu. Beneran. Menurut kalian sendiri sebenarnya soal something about you juga penting gak sih sebetulnya untuk bisa mencintai diri sendiri dulu gitu sebelum akhirnya bisa radiate the love to others gitu or making other people love us. Oh simply yeah, of misalnya. course. Lu gimana? Gimana? Menurutku penting sih. Mhm. Soalnya kalau kita sendiri nggak ngerasa lengkap tanpa orang lain dan kita mengandalkan orang lain itu untuk melengkapin kita, yang ada bukan cinta tapi malah sebuah dependency itu namanya. Obsession. Ketergantungan. Ketergantungan. dengan orang lain. Yeah. Jadi sebenarnya mungkin bisa aja ya, bisa aja nggak harus. Mungkin orang itu yang mengajarkan kita untuk mencintai diri sendiri juga bisa. Tapi kalau memungkinkan, alangkah baiknya menurut gua ketika kita sendiri ngerasa bukan sebuah ketergantungan gitu terhadap orang lain, tapi karena kita emang ingin memberikan perasaan itu. Kalau menurut gue ya. Mungkin kalau misalnya gue sih lebih ke pemicunya dari orang lain. Karena itu yang terjadi sama gue. Gue pemicunya itu ya orang-orang yang gue temuin. Pacar gue, teman-teman gue, mungkin mantan gue juga, atau siapapun itulah pokoknya. Yang akhirnya kayak menyadarkan ke gue bahwa in order caranya untuk gue kayak lagi belajar bahasa Indonesia. Caranya biar gue bisa merasakan cinta sendiri, gue harus mencintai diri gue sendiri dulu. Exactly. Karena ya gue nggak akan pernah puas sama apapun yang dikasih sama orang-orang kalau gue nggak tahu rasa cinta ke diri sendiri itu seperti apa. Itu buat detik cinta, Pak. Detik cinta. Gambarnya love. Iya benar-benar. Siarannya biasanya jam 12 sampai jam 2 malam. Iya, jam-jam curhat tuh ya. Itu bangun tahajud ya jam 3 Coy ya. dilanjut lagi. Iya benar-benar cinta pada sang pencipta juga ya. Betul. Jadi panjang. Oke, kasih tips buat detikers. Kira-kira lagu Something About You enaknya didengerin. Walaupun enaknya didengerin kapan aja. Yeah. But give us some gambaran kayak enaknya mungkin sambil ngapain atau di mana atau in what kind of condition. Kalau gue pasti bakal nyaraninnya kalau nggak dengerin di mobil sama pasangannya lo atau sama siapapun yang lo sayang, lo piknik yang suasananya tuh kayak adem tapi kayak lightingnya sama kayak yang di video klipnya gue tadi gitu, yang kayak kuning gitu, golden hour gitu kan. Terus ya udah dengerin lagunya pakai speaker kayak atau pakai earphone kayak yang satu kiri satu kanan gitu. Romantis Ya kayak sekali. ya Allah lucu-lucuan kayak gitu. Gemes. Kalau gue itu sih. Oke, Kalau gimana? versinya Rivaldi. Kok biasanya pas cuci piring lagi? Atau lagi nyapu, lagi bersih-bersih rumah deh pokoknya. Karena itu kan sebuah act of love ya Yes. sebenarnya. Yes, Dan kadang yes. kalau nggak ada reminder kenapa gue melakukan ini, kenapa gue harus bersih-bersih rumah gitu. Aha. Karena mungkin kan kita tinggal sama orang lain misalnya, Yes, atau yes. mungkin punya peliharaan gitu. Itu Yes. sebuah reminder yang kayak gue melakukan ini karena cinta. Oh. Meskipun gue jarang cuci piring, tapi kayak itu Fun dia. fact, there is one book that I really love. Aduh maaf banget tapi gue penulisnya lupa. Tapi dia adalah seorang psikiater juga, orang Indonesia. Oke. Dia bikin buku judulnya adalah seorang pria yang melalui kesedihannya dengan cuci piring. Dan dia menemukan healing itu dengan repetisi mencuci piring atau mungkin beberes dan segala macam, dan akhirnya bisa melalui luka itu because he lost his son. Dan gue ya sih kayak kadang-kadang ngedengerin lagu cinta pada saat melakukan sesuatu yang sebenarnya hal ringan tapi repetisi gitu ya, itu tuh jadi ngasih makan perasaan kita jadi lebih lega lagi juga. Jadi gue setuju sih dengerin sambil cuci piring tuh menurut gue kayak Wah. good point. Itu kayak buku yang bagus ya. Bagus Kayak gue banget. harus cek Bagus deh. banget. Iya. Karena Bagus sebenarnya juga banget. Something About You itu kan kita punya
juga pandangan bahwa meskipun cinta itu sesuatu yang indah, yang Iya. luar biasa, tapi kadang juga sehari-hari gitu. Iya benar. Iya, iya, That's true, benar, that's benar, true. benar. Iya, betul. Masalahnya gue kalau cuci piring sebelum nonton horor sih. Oh iya, bisa juga, boleh juga. Itu Bukan jump podcast, scare-nya iya. gimana? Sambil nonton film horor dengerin Iya. Something About You. Oh, nggak jadi serem. Enggak jadi Nggak jadi serem. serem. Iya, Jadi serem. bisa jatuh Jadi cinta hantunya sama. soft spoken. Betul. Gue pada akhirnya gue gak bisa nonton horor aja sih. Gue mau kayak gimana juga gak bisa nonton horor gue. Karena lu belum coba sambil dengerin Something About You. Tuh. Lu juga belum sih. Mungkin itu bisa jadi sensasi baru ya. Anyway guys, terima kasih banyak sudah mampir ke Detik Thank you so Sore. much. Terakhir dong, terakhir. Kan Terakhir. kalian masih pada muda nih. Ini Waduh, Kak, Makasih loh. sorry Makasih deh banyak. kakak tua. Kan kalian masih pada muda. biasa lah. Senior. Senior. Kampus. Enggak Oke, guys, oke, kalian oke. masih panjang nih kayak umurnya di musik Indonesia. Amin. Something Amin. About You ini menurut gue pribadi ya sebagai ya pecinta musik lah. Ya. Gue mendengarnya kayak tadi gue sama Iza bilang, ini penyanyi Indonesia ada nggak ya nyanyi seperti ini gitu. Maksudnya dengan nada seperti ini gitu. Gue bilang Wet Shoes kali, kayaknya Wet Shoes lebih ke jazz juga kan. Dan dia ya sorry maaf ya kalau misalnya Iya karena kalau. musikalitas gue tinggi asbak Iya soalnya. iya iya. Segini nih. Iya iya. Ya kan, mungkin gitu atau ya bisa dihitung jari lah musisi Indonesia yang mungkin liriknya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi dengan warna lagu kalian, gue ngerasa ini kayak bakal jadi warna baru sih. Iya nggak sih? Betul. Sunshine Pop, Sunshine Pop. Sunshine Pop. Sunshine Pop. Ini pas tuh belakangnya tuh. Ya kan. Ini Golden Hour ini. Golden Golden Hour. Hour. So guys, kedepannya gimana nih? Apakah ada kolaborasi lagi atau Bersama? mungkin nanti Ares sama Rimaldi ketemu musisi lain, abis itu bikin lagu lagi bertiga? Kayak tadi kan ketemu berdua tuh bikin lagu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak Mungkin ya? kalau misalnya kolaborasi sih gue gak menutup kemungkinan ya. Karena maksudnya untuk gue sekarang gimana caranya buat explore sejauhnya aja. Dan gue kerja bareng sama Rimaldi pun juga bikin gue belajar banyak hal mengenai musik. Dan ya ditunggu aja lah. Ditunggu aja lah. Ya, dari Rimaldi juga ditunggu aja. Iya. Iya. Rahasia. 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 Udah ditungguin. Iya, Iya, rahasia. Iya rahasia. Ujung-ujungnya rahasia. Rahasia yang Makanya- ditunggu. Nah, makanya kalau misalnya mau cari tahu soal Ares, soal Rimaldi, maybe you can just tell them your social media. Of course. Jangan lupa untuk cek Instagram gue. Arash Buana. Arash_Buana. Gue lupa lagi nama Instagram gue. Pokoknya lu search namanya Arash Buana itu Iya. pasti ada gue. Kalau lu gimana? Oh, gue _Rimaldi_. Soalnya Nah. Rimaldi doang udah ada yang ngambil dan gue kontak orangnya dan dia nggak mau ganti namanya jadi _Rimaldi_. Oh, Untung gak dituntut ya. Nama gua nih. tapi ternyata nama dia Nama dia Rimaldi juga sama. ya. Anyway, terima kasih banyak guys Thank you, guys. sudah Thank you so mampir much. ke sini. Makasih. Tentunya dinantikan karya-karya lainnya juga. Karya-karya Sunshine Pop lainnya dan soft spoken lainnya juga atau mungkin gebrakan lainnya juga ya. Tentunya juga kita udah nemenin Detikers dari jam 3 sore tadi ya udah menjelang jam 6 juga jadi waktunya kita untuk berpamit ria dan kita mau ngajakin kalian untuk tagline Detik Sore. Oke. Jadi kalau kita bilang Detik Sore boleh dijawab dengan Nggak cuma hore-hore. Gak oke. Oke, Nggak mau cuma soft spoken hore-hore. atau enggak? Soft Cuma soft hore-hore. spoken. Versi Nggak- soft nggak spoken cuma kita belum hore-hore. punya nih ya. Alright guys, kita masih akan berjumpa lagi dengan kalian Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Waktunya Iza Magfira pamit. Hai Farhan cabut. Besok kita berjumpa di jam yang sama di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oh. Oke.